Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 921, bersaing dalam permainan Go bersamaku. Ketika Yang Xiaotian mendengar bahwa Tuan Muda Jiu Sheng, Zhang Xian, Zheng Xuyin, dan yang lainnya juga datang, dia terkejut. Dong Fang Ao tertawa dan berkata, Tuan Muda Jiu Sheng telah dikalahkan oleh Tuan Muda Mansion 2 kali. Pada perjamuan hari ini, dia pasti tidak akan menantang Tuan Muda Mansion lagi, kan? Semua orang tertawa. Tuan Muda Jiu Sheng mungkin tidak akan melakukannya, tapi Zhang Xian mungkin, kata Huang Yan. Yang Xiaotian mengangguk. Selama kunjungan terakhirnya ke Akademi Keitian, dia telah mengalahkan Tuan Muda Jiu Sheng dan Zheng Xuyin, tetapi ketika tiba saatnya untuk membandingkan keterampilan dalam permainan Go dengan Zhang Xian, penguasa Keitian tidak mengizinkan mereka untuk melanjutkan. Karena itu, dia tidak pernah membandingkan keterampilannya dengan Zhang Xian. Kemudian pada saat perjamuan itu, ada kemungkinan Zhang Xian akan mengusulkan untuk bertanding dalam permainan Go dengannya. Huang Yan berkata kepada Yang Xiaotian, sejak adik laki-laki mengunjungi Akademi Keitian terakhir kali, para murid akademi telah dengan panik berlatih dan mempelajari seni musik, Go, kaligrafi, dan melukis. Mereka mengatakan papan catur tanah terpencil milik Zhang Xian telah membuat beberapa terobosan. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, baiklah, aku tahu. Sambil berjalan dan berbincang, mereka segera tiba di ruang perjamuan. Ketika Yang Xiaotian memasuki aula, Huang Wanlin bangkit untuk menyambutnya. Mengetahui Yang Xiaotian telah tiba, semua master sekte dan kepala keluarga di aula segera bangkit untuk menyambutnya. Di aula, melihat semua orang, termasuk Kaisar Agung Huang Wanlin, berdiri untuk menyambut Yang Xiaotian, Tuan Muda Jiu Sheng memasang ekspresi yang rumit. Meskipun dia adalah murid dari penguasa Keitian dan kepala akademi junior dari Akademi Keitian, Huang Wanlin dan yang lainnya tidak menunjukkan antusiasme seperti itu beberapa saat yang lalu. Namun, dia juga tahu bahwa antusiasme Huang Wanlin bukan hanya karena Yang Xiaotian adalah tuan muda dari Istana Surgawi Langit dan Bumi, tetapi juga karena bakat Yang Xiaotian dan konstitusi surgawi raja kekacauan miliknya. Dimanapun, yang kuatlah yang dihormati. Setelah Yang Xiaotian memasuki aula, Tuan Muda Jiu Sheng juga berdiri dan berkata sambil mengepalkan tangannya, Tuan Muda Mansion. Yang Xiaotian menanggapi dengan tinjunya, aku tidak menyangka kepala akademi junior akan datang hari ini juga. Zhang Xian, Zheng Xuyin, dan yang lainnya merasa agak canggung menghadapi Yang Xiaotian. Perjalanan Yang Xiaotian ke Akademi Keitian, tempat ia menang melawan Akademi Keitian, telah menyebar luas di benua desolate. Sekarang kemanapun Tuan Muda Jiu Sheng dan yang lainnya pergi, mereka merasakan tatapan aneh orang-orang. Setelah pertukaran singkat, semua orang duduk. Kaisar Agung Kerajaan Surgawi Abadi Huang Wanlin berdiri, mengangkat gelasnya, dan memberikan pidato yang menggugah, yang pada dasarnya menyatakan betapa terhormatnya dia dan Kerajaan Surgawi Abadi atas kehadiran Yang Xiaotian, Tuan Muda Jiu Sheng, dan para pakar lainnya. Setelah minum 3 kali, di tengah-tengah kegembiraan umum, Zhang Xian tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Yang Xiaotian, ketika Tuan Muda Istana terakhir kali mengunjungi Akademi Keitian, Zhang Xian tidak dapat menyamai keterampilan dalam permainan Go dengan Tuan Muda Istana, yang merupakan penyesalan di hati saya. Zhang Xian telah berpikir untuk mengunjungi Istana Dewa Langit dan Bumi dalam beberapa hari mendatang untuk meminta pertandingan dalam permainan Go, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu hari ini. Daripada memilih hari lain, lebih baik memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Bolehkah aku bertanya apakah Tuan Muda Istana bisa memberiku pencerahan? Semua orang terdiam. Huang Wanlin dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Xiaotian. Tepat saat Huang Wanlin hendak berbicara, tiba-tiba seorang jenderal surgawi dari Kerajaan Surgawi Abadi bergegas masuk. Yang mulia, orang-orang dari klan Dewa Makanan telah tiba. Semua orang terkejut. Klan Dewa Makanan. Huang Wanlin bangkit, ekspresinya menjadi gelap. Baru-baru ini, klan Dewa Makanan telah menyebabkan masalah di mana-mana di Kerajaan Surgawi Abadi. Hari ini, ketika Istana Kekaisaran Kerajaan Surgawi Abadi mengadakan perjamuan, klan Dewa Makanan bahkan berani datang. Berapa banyak orang yang mereka bawa? Huang Wanlin bertanya dengan tegas. Lebih dari 100 orang telah datang, Jenderal Dewa buru-buru melaporkan, dipimpin oleh Si Tianhong yang mengaku sebagai pemimpin klan muda klan Dewa Makanan. Selain para penguasa klan Dewa Makanan, ada juga para penguasa dari Istana Kaisar Surgawi, yang dipimpin oleh Li Feng yang mengaku sebagai Kaisar Muda dari Istana Kaisar Surgawi.
Ketika orang banyak mendengar bahwa para master dari Istana Kaisar Surgawi dan klan Dewa Makanan sedang bersama, mereka saling berpandangan. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Mereka bilang ingin mengunjungi Yang Mulia dan Tuan Muda Istana. Yang Mulia, bolehkah kami mengizinkan mereka masuk? Tanya Jenderal Surgawi. Mendengar bahwa para master dari klan Dewa Makanan juga ingin mengunjunginya, ekspresi Yang Xiaotian berubah dingin. Biarkan mereka masuk. Wajah Huang Wanlin dingin. Tidak perlu, kami sudah ada di dalam. Tepat saat itu, sebuah suara yang kurang ajar dan sombong terdengar, dan dengan gelombang cahaya di aula besar, ruangan itu terbelah, dan sekelompok besar orang berjalan keluar. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Si Tianhong, pemimpin klan muda dari klan Dewa Makanan. Di sisi Si Tianhong adalah Li Feng. Di belakang keduanya ada sekelompok master dari klan Dewa Makanan dan Istana Kaisar Surgawi. Melihat Si Tianhong dan yang lainnya masuk menggunakan jimat pelarian bayangan tanpa menganggap para penguasa kerajaan surgawi abadi sebagai tantangan, seolah-olah mereka memasuki tanah tak berpenghuni, wajah Huang Wanlin tampak jelek. Salam kepada Kaisar Agung, kata Si Tianhong saat masuk sambil memberi hormat tinju kepada Huang Wanlin, yang meskipun sopan, tidak menunjukkan tanda-tanda rasa hormat, wajahnya menunjukkan sedikit kesombongan. Melihat ekspresi arogan di wajah Si Tianhong, mata Huang Wanlin seperti belati. Tubuhnya memancarkan niat membunuh. Anak muda, klan Dewa Makananmu telah menyebabkan kekacauan di mana-mana di kerajaan surgawi abadi milikku, namun kau masih berani datang ke istana kekaisaran kerajaan surgawi abadi. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Apakah kau benar-benar berpikir kami tidak bisa membunuhmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat dengan bebas datang dan pergi dari istana kekaisaran kerajaan surgawi abadi hanya dengan beberapa jimat pelarian bayangan? Si Tianhong, yang merasakan niat membunuh yang kuat dari Huang Wanlin, tidak menganggapnya serius dan tertawa. Kaisar Agung, jangan marah. Bukankah tamu harus disambut? Kami datang dari jauh, bukankah ini cara yang tepat untuk memperlakukan tamu di bawah pemerintahanmu? Kemudian dia berkata, namun, kita di sini bukan untuk Kaisar Agung hari ini, tetapi untuk Tuan Muda Istana. Setelah itu, tatapannya menyapu kerumunan dan tertuju pada Yang Xiaotian. Semua orang tercengang. Pada saat itu, menjadi jelas bagi semua orang bahwa target sebenarnya Si Tianhong dan kelompoknya adalah Yang Xiaotian. Berdiri di samping Si Tianhong, Kaisar Muda Istana Kaisar Surgawi, Li Feng, menatap Yang Xiaotian dengan tatapan menantang, anak muda, apakah Anda Yang Xiaotian? Ia kemudian berbicara, saya Li Feng, Kaisar Muda Istana Kaisar Surgawi. Saya telah mendengar bahwa Anda unggul dalam dao pedang, dao sitar, dan dao sastra. Tapi aku penasaran bagaimana nasibmu dalam permainan Go. Beranikah kau membandingkan kemampuanmu dalam permainan Go denganku? Saat Li Feng berbicara, semua orang memasang ekspresi aneh. Zhang Xian dari Akademi Keitian baru saja meminta Yang Xiaotian untuk mengajarinya permainan Go, sekarang, Li Feng juga ingin menantang Yang Xiaotian dalam permainan Go. Zhang Xian berdeham, mencoba menutupi kecanggungan di wajahnya. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Bersaing denganku dalam permainan Go. Yang Xiaotian menatap Li Feng, Kaisar Muda Istana Kaisar Surgawi. Benar? Li Feng menatap Yang Xiaotian, memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa, jelas memiliki keyakinan besar pada keterampilannya sendiri dalam permainan Go. Bagaimana kita akan bersaing? Wajah Yang Xiaotian tetap tenang. Saya akan membuat permainan Go. Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, saya kalah, kata Li Feng. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, kamu kalah. Pada saat itu, Si Tianhong berkata kepada Yang Xiaotian, keempat orang dari lembah rahasia surgawi, Si Tianhai dan yang lainnya, telah kau bunuh, bukan? Mereka adalah keturunan langsung dari 4 tokoh senior klan Dewa Makanan kita. Jika kau kalah dalam permainan nanti, aku ingin kau mati. Ekspresi Yang Xiaotian tidak berubah. Ya, aku membunuh mereka. Baiklah, jika aku kalah dalam permainan nanti, aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Namun, jika aku memenangkan permainan nanti, katanya, sambil mengalihkan pandangannya ke Si Tianhong dan banyak master klan Dewa Makanan di aula besar, aku akan mengambil nyawa 79 anggota klan Dewa Makananmu. Li Feng adalah orang yang menantang dalam permainan Go, tetapi Yang Xiaotian menginginkan nyawa Si Tianhong dan semua anggota klan Dewa Makanan di aula besar. Bab 922, bagaimana jika Yang Xiaotian tidak dapat memecahkannya dalam waktu 1 jam?
Tidak ada yang menyangka Yang Xiaotian benar-benar akan menukar satu nyawa dengan 79 nyawa. Lebih jauh lagi, dia menuntut nyawa 79 orang dari Si Tianhong. Siapa Si Tianhong? Itu adalah pemimpin klan muda dari klan Dewa Makanan. Terlebih lagi, mereka yang menemaninya kali ini semuanya adalah tokoh penting dalam klan Dewa Makanan, masing-masing memiliki pengaruh yang cukup besar. Setelah mendengar Yang Xiaotian menuntut nyawa 79 anggotanya, amarah yang membara langsung meledak dalam klan Dewa Makanan. Semua ahli dari klan Dewa Makanan langsung menargetkan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, apakah menurutmu hidupmu yang hanya sendiri itu sepadan dengan hidup 79 orang lainnya? Di belakang Si Tianhong, seorang leluhur dengan mata berwarna merah darah menatap Yang Xiaotian, auranya sangat mengerikan, menyerupai binatang neraka. Leluhur ini secara mengejutkan merupakan makhluk yang telah melampaui seorang kaisar surgawi. Semua orang yang merasakan aura mengerikan dari leluhur klan Dewa Makanan ini, ekspresi mereka berubah. Menghadapi aura yang luar biasa dari leluhur klan Dewa Makanan, seperti tsunami yang menjulang tinggi yang menghantam, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah, menatap Si Tianhong, ada apa, tidak berani. Atau apakah kamu tidak percaya pada penguasaan Kaisar Muda Istana Kaisar Surgawi ini dalam permainan Go? Dia sangat menyadari niat Si Tianhong. Klan Dewa Makanan memiliki jutaan cara untuk membunuhnya, tetapi hari ini, Si Tianhong memilih untuk menantangnya melalui permainan Go Li Feng, baik untuk memicu perselisihan antara Istana Dewa Langit dan Bumi dan Istana Kaisar Surgawi. Kalau Li Feng meninggal, Istana Kaisar Surgawi pasti akan menaruh dendam terhadap Istana Dewa Langit dan Bumi. Kalau dia meninggal, Istana Dewa Langit dan Bumi pun tidak akan membiarkan Istana Kaisar Surgawi pergi. Akhirnya, terlepas dari siapa yang mati di antara mereka, klan Dewa Makanan dapat mengambil kesempatan untuk menjerat Istana Kaisar Surgawi. Namun, Yang Xiaotian tidak membiarkan keadaan berjalan sesuai keinginannya dan berniat menyeret mereka ke bawah bersamanya. Sebelum Si Tianhong sempat berbicara, Li Feng berkata dengan suara berat, Yang Xiaotian, akulah yang akan bertanding melawanmu dalam Go. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan nyawaku padamu. Melihat Li Feng yang percaya diri dan sombong, Yang Xiaotian berkata dengan dingin, di mataku, hidupmu tidak ada bedanya dengan hidup seekor anjing. Untuk apa aku menginginkan hidupmu? Semua orang tercengang. Anda harus tahu, Li Feng adalah kaisar muda dari Istana Kaisar Surgawi. Yang Xiaotian benar-benar mengatakan kehidupan Li Feng seperti kehidupan anjing. Bukankah itu berarti Li Feng hanyalah seekor anjing di sisi Si Tianhong? Mendengar makna di balik kata-kata Yang Xiaotian, Li Feng dan para ahli dari Istana Kaisar Surgawi menjadi marah. Yang Xiaotian, beraninya kau menghina kaisar muda kami. Kau mencari kematian. Seorang leluhur tua dari Istana Kaisar Surgawi meraung marah, tiba-tiba melemparkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Serangan itu tidak terduga, dan tak seorang pun mengantisipasi bahwa leluhur tua dari Istana Kaisar Surgawi akan tiba-tiba menyerang. Tepat saat pukulan leluhur tua Istana Kaisar Surgawi hendak mengenai Yang Xiaotian, tiba-tiba, sebuah pukulan dahsyat meledak di udara, meledakkan pukulan leluhur tua Istana Kaisar Surgawi. Orang yang berakting adalah Huang Wanlin. Tepat saat Huang Wanlin dan para ahli top dari Kerajaan Surgawi Abadi hendak mengambil tindakan, Si Tianhong tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, berhenti. Kemudian, sambil menatap Yang Xiaotian, dia menyatakan, baiklah, Yang Xiaotian, jika Li Feng kalah, 79 nyawa rakyat kita akan menjadi milikmu. Semua orang berhenti. Penguasaan Li Feng dalam Go adalah sesuatu yang disadari oleh Si Tianhong. Sebelumnya, Li Feng pernah bertarung dengan Master Go tertinggi di klan Dewa Makanan mereka, dan bahkan leluhur tua itu memuji keterampilan Li Feng yang tak tertandingi dalam permainan itu. Terlebih lagi, dia tahu betapa rumitnya permainan yang disiapkan Li Feng. Master Go terbaik mereka di klan Dewa Makanan telah menghabiskan waktu beberapa bulan sebelum dia akhirnya bisa menguraikan permainan yang dibuat oleh Li Feng. Dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian dapat menguraikannya dalam waktu 1 jam. Itulah sebabnya dia setuju. Tentu saja, jika kebetulan Li Feng benar-benar kalah, itu masih akan baik-baik saja, karena mereka mempunyai jimat pelarian, yang memungkinkan mereka pergi kapan saja, dan Yang Xiaotian tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka. Si Tianhong kemudian berkata kepada Huang Wanlin dan kerumunan ahli tingkat atas di aula utama, kalian semua baru saja mendengarnya, jika Yang Xiaotian tidak dapat memecahkan permainan Go Li Feng dalam waktu 1 jam, dia kalah. Jika Yang Xiaotian kalah, nyawa Yang Xiaotian akan direnggut oleh klan Dewa Makanan kita.
Jika ada yang berani ikut campur, jangan salahkan kami karena bersikap tidak baik setelahnya. Nadanya sinis. Lalu, dia menunjuk ke arah Li Feng. Li Feng melangkah maju, tiba di tengah aula besar, yang Xiao Tian, perhatikan baik-baik. Setelah itu, dia mengeluarkan papan catur. Papan catur ini memiliki jejak zaman dan aura keabadian. Papan catur waktu. Saat Li Feng mempersembahkan papan catur, banyak pemimpin klan di aula berseru kaget. Yang Xiao Tian juga terkejut. Papan catur waktu dibuat oleh sang penguasa waktu. Li Feng tiba-tiba memperoleh papan catur waktu. Papan catur waktu secara hakiki memiliki kekuatan waktu, dan jika suatu permainan ditempatkan di atasnya, maka kekuatan dan tenaga permainan akan meningkat pesat. Tiba-tiba, Li Feng mengaktifkan kekuatan papan catur waktu, dan seketika, papan itu bersinar terang. Aliran kekuatan waktu saling bersilangan dan terbang keluar, memenuhi seluruh ruang papan catur. Li Feng melambaikan tangannya, dan kumpulan energi langit dan bumi berkumpul menjadi bidak catur yang jatuh ke papan seperti tetesan air hujan yang mengenai capung. Melihat teknik Li Feng, banyak ahli permainan Go tampak serius. Kemampuan Li Feng untuk memadatkan bidak catur dengan energi langit dan bumi merupakan suatu prestasi yang tidak dapat dicapai oleh banyak ahli permainan Go. Bahkan Zhang Xian, murid utama gerbang dalam Departemen Go di Akademi Keitian, terlihat sangat serius. Penguasaan Li Feng atas permainan Go kemungkinan besar tidak kalah dengannya, dan mungkin bahkan lebih unggul. Tak lama kemudian, Li Feng telah memadatkan 100 buah catur. Meskipun buah-buah itu tampak jatuh secara acak di papan catur waktu, setiap buah catur yang jatuh tampak sangat mendalam. Mengapa hal itu mendalam? Banyak guru besar tidak dapat menjelaskannya. Saat satu demi satu buah catur mendarat di papan, cahaya waktu di dalam papan bertambah kuat. Baru setelah dia memadatkan 3.000 buah catur, dia akhirnya berhenti. Setelah menciptakan 3.000 bidak catur, Li Feng jelas-jelas tegang. Tangannya gemetar saat ia mengalirkan 3.000 aliran kekuatan surgawi ke semua bidak catur, menyebabkannya melonjak dengan cahaya, yang mengaktifkan seluruh konfigurasi catur. Ketika konfigurasi catur diaktifkan, kekuatan tak berujung melolong keluar dari dalamnya. Semua orang menyaksikan 3.000 buah catur melayang, berputar, dan menyemburkan berbagai gaya dalam konfigurasi catur, setiap buah catur seperti dunia kecil, yang bertransformasi menjadi berbagai fenomena. Konfigurasi catur 3.000 dunia. Seru Zhang Xian saat melihat permainan catur yang diaktifkan. Konfigurasi catur 3.000 dunia, yang bahkan lebih mendalam daripada konfigurasi catur tanah terpencil miliknya, merupakan permainan yang diciptakan bersama oleh para leluhur tertua dari 3.000 jalur catur di domain surgawi selama era terpencil. Dia juga telah mempelajari konfigurasi catur 3.000 dunia, tetapi tidak pernah benar-benar memahaminya. Benar saja, konfigurasi catur 3.000 dunia, kata Li Feng, untuk menguraikan konfigurasi ini, seseorang harus sepenuhnya mengendalikan lintasan 3.000 bidak catur ini. Dalam sejarah kuno domain surgawi, orang tercepat yang pernah menguraikan konfigurasi ini membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Sambil berkata demikian, dia menatap ke arah Yang Xiao Tian dan tersenyum dingin. Bahkan jika Yang Xiao Tian telah mempelajari konfigurasi catur 3.000 dunia sebelumnya, itu tidak menjadi masalah karena setiap orang menggunakan konfigurasi yang berbeda untuk menerapkannya, dan lintasan 3.000 bidak catur tidak akan pernah sama. Sekalipun keterampilan Yang Xiao Tian dalam catur, musik, dan kaligrafi sama-sama tinggi, menguraikan konfigurasi catur ini dalam waktu 1 jam akan sangat mustahil. Huang Wanlin mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang konfigurasi catur 3.000 dunia, tetapi tidak menyangka bahwa penguasaan catur Li Feng begitu mendalam hingga benar-benar mengaturnya. Bagaimana jika Yang Xiao Tian tidak dapat menguraikannya dalam waktu 1 jam kemudian? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Xiao Tian. Bab 923, sekarang, hidup kalian adalah milikku. Huang Yan, Hong Feng, dan Dong Fang Ao menatap papan catur 3.000 dunia di depan mereka, semuanya dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Yang Xiao Tian, Tuan Muda Istana, silakan, kata si Tianhong dingin, sambil tersenyum pada Yang Xiao Tian. Ia memberi isyarat menyambut dan melanjutkan, mari kita lihat juga apakah keterampilanmu dalam permainan Go sama mengagumkannya dengan bakatmu dalam musik dan kaligrafi. Kita, para biadab, juga harus membuka mata kita. Sebelumnya, para siswa dari Akademi Keitian biasa menyebut para murid dari Istana Dewa Langit dan Bumi sebagai orang biadab. Sekarang si Tianhong menyebut dirinya orang biadab,
ironi itu tidak salah lagi. Wajah Yang Xiaotian tetap tenang saat dia mendekati papan catur waktu. Mungkinkah penguasa waktu berada di istana Kaisar Surgawi? Menatap papan catur waktu di hadapannya, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk berpikir. Melihat Yang Xiaotian hanya melihat papan catur waktu di depannya tanpa bergerak, si Tianhong mendesak lagi, Tuan Muda Istana, silakan mulai. Anda tidak tahu di mana bidak catur pertama berada, bukan? Huang Wanlin menatap dingin ke arah si Tianhong, yang terus berbicara, pasti mencoba mengganggu pikiran Yang Xiaotian. Tepat saat si Tianhong hendak berbicara lagi untuk mengganggu Yang Xiaotian tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan seketika, seberkas kekuatan suci melesat keluar dan mengenai salah satu bidak catur. Ketika serangan jari Yang Xiaotian mengenai bidak catur pertama, bidak catur yang baru saja bergerak bersinar terang dan berhenti bergerak. Semua orang terkejut. Jelas, Yang Xiaotian telah memecahkan bidak catur pertama. Melihat hal ini, si Tianhong tidak ambil pusing. Ia mencibir, aku tidak menyangka Tuan Muda Istana memiliki kemahiran yang begitu tinggi dalam permainan Go, dan menemukan bidak catur pertama dengan begitu cepat. Untuk memecahkan papan catur 3000 dunia, perlu menemukan buah catur pertama yang disusun oleh Li Feng, dan memecahkannya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian bidak catur kedua, bidak catur ketiga, sesuai urutan yang telah disusun Li Feng. Sampai pada bidak catur terakhir. Akan tetapi, begitu bidak catur ini diaktifkan, semuanya bergerak dalam pola yang saling terkait, sehingga sangat sulit untuk menemukan urutannya. Tepat saat si Tianhong selesai berbicara, Yang Xiaotian mengayunkan tangannya lagi, kali ini dua aliran kekuatan suci melesat keluar, hampir bersamaan mengenai dua bidak catur lainnya. Kedua buah catur itu bergetar dengan cahaya dan berhenti bergerak, sama seperti yang pertama. Memecahkan papan catur 3000 dunia tidak hanya memerlukan menemukan urutan penyusunan buah catur tetapi juga meningkatkan jumlah buah catur yang dipecahkan pada setiap percobaan. Hal ini tentu saja menambah kesulitan penyelesaiannya. Melihat Yang Xiaotian memecahkan dua buah catur lainnya, si Tianhong masih tidak menganggapnya serius, dia pun tertawa, aku tidak menyangka bahwa keterampilan Tuan Muda Istana dalam permainan Go begitu mencengangkan, dia telah menemukan buah catur kedua dan ketiga dengan begitu cepat. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tenang saat dia mengayunkan tangannya lagi, kali ini tiga aliran kekuatan suci terbang keluar, menyerang tiga bidak catur secara berurutan. Ketiga buah catur itu sekali lagi berhenti bergerak. Si Tianhong terkejut. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengayunkan tangannya sekali lagi, mengirimkan 4 aliran kekuatan surgawi. Sekali lagi, 4 buah catur berhenti bergerak. Ekspresi wajah Li Feng menjadi gelap. Dia benar-benar tidak menyangka Yang Xiaotian mampu memecahkan 10 buah catur secepat itu. Namun, papan catur 3000 dunia menjadi lebih sulit dipecahkan seiring kemajuan seseorang, dan dia tidak percaya Yang Xiaotian dapat mempertahankan kecepatan seperti itu dan terus menyelesaikannya. Pada saat itu, dia melihat Yang Xiaotian mengirimkan 5 aliran kekuatan surgawi. 5 buah catur berhenti bergerak. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengirimkan 6 aliran kekuatan surgawi, dan 6 bidak catur berhenti bergerak. Menyaksikan Yang Xiaotian terus-menerus tanpa henti, memecahkan satu demi satu buah catur. Si Tianhong berhenti berbicara dan mulai merasa gugup entah kenapa. Pemimpin klan muda, tenang saja, permainan catur 3000 dunia akan semakin sulit dipecahkan saat Anda mencapai tahap selanjutnya. Master catur leluhur menghabiskan waktu 10 hari penuh atau lebih hanya untuk menyelesaikan bagian terakhir, kata seorang leluhur tua klan Dewa Makanan. Yang Xiaotian telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam dunia papan catur, tangannya bergerak terus-menerus, dan dengan setiap gerakan, bidak catur akan berhenti berputar. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh di aula besar. Huang Yan, Hong Feng, dan lainnya sangat cemas. Jika Yang Xiaotian melakukan satu kesalahan saja selama penyelesaian, semua bagian yang diselesaikan sebelumnya akan mulai bergerak lagi, dan mereka harus memulai dari awal lagi. Oleh karena itu, setiap kali Yang Xiaotian bergerak, mereka selalu waspada, takut kalau-kalau dia melakukan kesalahan. Huang Wanlin dan para ahli dari berbagai keluarga sekte juga memperhatikan perubahan di papan catur tanpa berkedip. Zhang Xian dari Akademi Keitian menatap tajam ke tangan Yang Xiaotian, seolah-olah itu adalah tangan terindah di dunia. Waktu berlalu, semakin banyak bidak catur di papan yang berhenti bergerak, dan, sebelum ada yang menyadarinya, lebih dari separuhnya telah terhenti. Dan ini terjadi dalam waktu kurang dari setengah jam. Jika Yang Xiaotian terus menyelesaikan permainan dengan kecepatan ini,
dia akan mampu menyelesaikan seluruh permainan catur 3000 dunia dalam waktu 1 jam. Tak diragukan lagi, Si Tianhong menutup mulutnya rapat-rapat, wajahnya seburuk Li Feng. Pemimpin klan muda, tenang saja, masalah ini akan semakin sulit dipecahkan saat kamu mencapai tahap selanjutnya, kata leluhur tua dari klan Dewa Makanan itu sekali lagi. Tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan puluhan helai kekuatan surgawi terbang keluar, menghentikan sejumlah besar bidak catur agar tidak bergerak. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menyelesaikan begitu banyak bagian dengan begitu cepat? Seru Li Feng, wajahnya pucat, tidak dapat mempercayainya. Satu-satunya cara agar ini bisa terjadi adalah jika Yang Xiaotian telah menghafal kekuatan yang telah ia gunakan untuk menempatkan setiap buah catur selama menyusun permainan catur 3000 dunia. Hanya dengan begitu ia dapat menyelesaikannya dengan sangat cepat. Tetapi karena kekuatan yang digunakannya untuk setiap bagian berbeda, bagaimana Yang Xiaotian bisa mengingatnya? Dan bagaimana dia bisa meniru kekuatan yang pernah dia gunakan saat itu tanpa kesalahan sedikit pun? Di tengah ekspresi wajah tidak menyenangkan dari Si Tianhong, Li Feng, dan yang lainnya, lebih dari separuh bidak catur telah berhenti bergerak. Huang Wanlin memperkirakan bahwa hanya dengan beberapa gerakan lagi, Yang Xiaotian akan tuntas menyelesaikan permainan catur 3000 dunia. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, salah satu leluhur tua dari klan Dewa Makanan diam-diam menekan tangannya ke dalam kehampaan, dan sebuah kekuatan tak terlihat diarahkan ke jantung Yang Xiaotian di dadanya. Sebagai seseorang yang sudah melampaui status Kaisar Surgawi, jika telapak tangan ini benar-benar mengenai sasaran, hati Yang Xiaotian niscaya akan hancur, bahkan jika ia memiliki 5 tubuh surgawi penentang surga. Lagi pula, jurang antara wilayah mereka terlalu lebar. Tepat saat kekuatan tak kasat mata itu hendak mengenai jantung Yang Xiaotian, kilatan cahaya kemasan dari tubuhnya membuat kekuatan itu menghilang menjadi ketiadaan. Leluhur tua itu terkejut, menatap Yang Xiaotian dengan campuran keterkejutan dan spekulasi tentang apa sebenarnya cahaya kemasan itu. Yang Xiaotian terus menggerakkan tangannya, dan rangkaian bidak catur lainnya pun terhenti. Hanya satu langkah lagi yang tersisa sebelum permainan catur 3000 dunia dapat diselesaikan. Pada saat itu, ketika leluhur tua yang telah bergerak itu hendak mencoba lagi, tiba-tiba, suatu kekuatan mengerikan melingkupinya, membekukannya di tempat karena ketakutan. Dia tidak yakin, bertanya-tanya kekuatan mengerikan apa yang dimilikinya. Tiba-tiba, papan catur waktu bersinar sangat terang, dan saat dia melihat ke-3000 buah catur telah berhenti bergerak. Permainan catur 3000 dunia telah terpecahkan. Melihat Yang Xiaotian memecahkan permainan catur 3000 dunia, banyak orang di aula besar masih belum bisa tersadar dari keterkejutan mereka. Yang Xiaotian mengabaikan wajah pucat Li Feng dan menatap Si Tianhong serta orang-orang dari klan Dewa Makanan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, permainan catur 3000 dunia telah terpecahkan. Sekarang, hidup kalian adalah milikku. Bab 924 Ruang Formasi Dewa Tuan Ding. Kata-kata Yang Xiaotian bergema di aula besar. Si Tianhong tersadar dan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Tertawa terbahak-bahak, hidup kami adalah milikmu. Yang Xiaotian, bahkan jika kami mempertaruhkan hidup kami di sini, bagaimana dengan itu? Apakah menurutmu dengan kekuatanmu saat ini di alam Master Surgawi, kau dapat mengambil nyawa kami? Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Yang Xiaotian berkata dengan dingin, dengan formasi besar batu roh tiba-tiba muncul di tangannya, yang langsung diaktifkannya dalam sekejap. Kekuatan formasi besar batu roh meraung, membanjiri dan membombardir para ahli klan pemakan dewa. Melihat Yang Xiaotian mengaktifkan formasi besar batu roh, Si Tianhong mencibir sambil tertawa. Yang Xiaotian, kau pikir kau bisa mengambil nyawa kami dengan formasi besar batu roh kecil ini? Kekuatan formasi besar batu roh ini hanya bagus untuk membunuh nyamuk. Semua ahli dari klan pemakan dewa tertawa. Kekuatan formasi besar batu roh Yang Xiaotian tidak lemah, tetapi bagi orang-orang dari klan pemakan dewa, kekuatan itu hampir dapat diabaikan. Yang terlemah di antara para ahli klan pemakan dewa yang datang kali ini adalah Si Tianhong. Dan bahkan Si Tianhong adalah seorang ahli di alam Kaisar Surgawi. Kekuatan formasi besar batu roh Yang Xiaotian hanya bisa menggelitik mereka. Si Tianhong tiba-tiba melayangkan pukulan, kekuatan surgawi dari alam Kaisar Surgawi menyatu menjadi jejak tinju besar, menyerbu ke arah kekuatan formasi besar batu roh Yang Xiaotian. Tepat ketika Si Tianhong sepenuhnya yakin pukulannya akan menghancurkan kekuatan formasi besar batu roh Yang Xiaotian,
Tiba-tiba, kekuatan formasi besar batu roh yang Xiao Tian benar-benar menembus kekuatan tinjunya. Si Tianhong dan para ahli dari klan pemakan dewa lainnya tercengang. Pada saat itu, tiba-tiba, kekuatan formasi besar batu roh yang Xiao Tian melahap ruang di sekitar mereka, dengan cahaya yang melonjak tak terbendung di ruang tersebut. Klan pemakan dewa hanya merasakan perubahan pemandangan di depan mata mereka dan mendapati diri mereka berada di ruang lain. Apa yang terjadi? Si Tianhong melihat sekeliling ruangan, hatinya hancur. Seorang tetua dari klan pemakan dewa tiba-tiba meninju ke arah kehampaan, hancurkan aku. Pukulan itu, cukup kuat untuk menghancurkan gunung surgawi yang sunyi, menghantam kehampaan, namun bagaikan batu yang dilemparkan ke laut, sama sekali tidak memberikan respons apapun. Si Tianhong dan yang lainnya terkejut. Coba pikir si Penatua, seorang kaisar surgawi yang hebat, bahkan tak mampu menembus ruang ini. Selanjutnya, beberapa tetua dari klan pemakan dewa tidak mau mempercayainya, dan melancarkan gerakan dengan seluruh kekuatan mereka. Namun mereka juga tidak mampu menembus ruang di sekelilingnya. Melihat hal itu, para ahli dari klan pemakan dewa menjadi panik. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar, tidak ada gunanya, ini adalah ruang formasi dewa batu rohku. Bahkan jika semua orang di sini menyerang bersama-sama, dengan sejuta pukulan, mereka tidak akan mampu menghancurkan ruang formasi dewa ini. Semua orang hanya melihat sosok berbaju biru muncul dari kehampaan, itu adalah Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, si Tianhong dan yang lainnya terkejut. Ruang formasi surgawi Anda, wajah si Tianhong menjadi gelap, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tatapan mata Yang Xiao Tian dingin, hanya untuk mengambil nyawa anjingmu, seperti yang kukatakan sebelumnya, nyawamu adalah milikku. Mendengar ini, si Tianhong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Yang Xiao Tian, bahkan jika kamu memiliki ruang formasi dewa ini, lalu kenapa? Dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu membunuh kami? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Yang Xiao Tian. Tepat saat kekuatan tinju si Tianhong menghantam Yang Xiao Tian, kekuatan pedang di sekitar Yang Xiao Tian meledak dengan dahsyat. Alam pencapaian kecil dari domain pedang langit dan bumi muncul. Alam pencapaian kecil. Melihat bahwa domain pedang Yang Xiao Tian benar-benar telah menembus ke alam pencapaian kecil, si Tianhong tercengang. Sangat jarang untuk bisa mengolah domain pedang di alam master surgawi, apalagi untuk bisa meningkatkan domain pedang ke alam pencapaian kecil di tahap alam master surgawi. Perlu diketahui, bahkan banyak ahli kaisar surgawi belum tentu mampu mengolah domain pedang mereka ke alam prestasi kecil. Dia telah lama mendengar bahwa Yang Xiao Tian telah mengolah 10 domain pedang terkuat di alam master surgawi, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, dia telah mengolah satu di antaranya ke alam prestasi kecil. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, domain pedang binatang surgawi, naga agung, malam cerah, dewa biru, penembus surga, bayangan, 1000 Buddha, malam abadi, dan tak terukur milik Yang Xiao Tian semuanya muncul sekaligus. Kekuatan 10 domain pedang melonjak liar. Tepat ketika si Tianhong dan yang lainnya mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba, cahaya pedang di sekitar Yang Xiao Tian melonjak lagi. Menelan matahari, naga hitam, desolate, destiny, alam pedang waktu muncul. Wilayah 15 pedang. Si Tianhong dan semua tetua klan dewa makanan tercengang, dipenuhi dengan keterkejutan. Jangankan mereka, siapapun yang menyaksikan domain 15 pedang tidak akan mampu menahan keterkejutannya. Ini, suara si Tianhong bergetar. Yang Xiao Tian sebenarnya tidak mengolah 10 domain pedang, melainkan 15 domain pedang. Itu adalah 15 domain pedang yang paling kuat. Saat semua orang masih dalam keterkejutan, kekuatan pedang dari 15 domain pedang berkumpul dan muncullah Dewa Agung. Dewa Domain. Seorang tetua bergetar hebat, mengoceh dengan penuh semangat, konon katanya, mengolah domain 15 pedang memungkinkan seseorang untuk memadatkan Dewa Domain. Ini adalah Dewa Domain. Dewa Domain, dan lebih jauh lagi, ia merupakan salah satu gabungan dari 15 domain pedang yang paling kuat. Pada saat itu, bingkai surgawi kegelapan kekacauan dan bingkai surgawi cahaya kekacauan terbang keluar dari tubuh Yang Xiao Tian pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, Chaos Frenzy berkecamuk, kegelapan menyelimuti langit dan bumi, dan cahaya menerangi berbagai dunia. Melihat Yang Xiao Tian tergantung di langit, dua bingkai surgawi yang luas dan tak terbatas itu mengejutkan si Tianhong dan para ahli klan Dewa Makanan, menyebabkan gemuruh dalam pikiran mereka.
Dua bingkai surgawi Raja Kekacauan Besar. Dan yang satu gelap, dan yang satu lagi terang. Setelah itu, 5 tubuh surgawi penentang surga milik Yang Xiaotian diaktifkan dan dia mengayunkan pedangnya dengan tangannya. Domain 15 pedang, 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung, 12 juta hukum kekacauan, kekuatan 5 tubuh surgawi penentang surga semuanya diaktifkan secara bersamaan. Pedang ini memancarkan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecemerlangan pedang membuat seluruh ruang formasi dewa kehilangan semua warna lainnya. Kecemerlangan pedang menghantam kekuatan tinju Si Tianhong. Terjadi ledakan dahsyat. Orang bisa melihat kekuatan tinju Si Tianhong hancur berkeping-keping. Arus udara yang tak terhitung jumlahnya meledak dan terbang liar. Bahkan Si Tianhong terhuyung mundur oleh arus udara yang mencengangkan ini. Dia terus mundur cukup jauh sebelum Si Tianhong akhirnya berdiri teguh. Dia dan semua tetua klan Dewa Makanan menatap Yang Xiaotian dengan heran. Domain 15 pedang. 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Besar, 12 juta hukum Raja Kekacauan. 5 tubuh surgawi penentang surga. Dengan kekuatan alam Master Surgawi untuk mengguncang alam Kaisar Surgawi. Si Tianhong dan yang lainnya tidak dapat mengungkapkan keterkejutan mereka dengan kata-kata. Setelah sekian lama, Si Tianhong berusaha keras untuk menahan keterkejutan dan bahkan ketakutan di dalam hatinya, dan tertawa terbahak-bahak, aku tidak pernah menyangka, Yang Xiaotian, bakatmu akan begitu mengerikan. Tapi bagaimana jika kau memiliki domain 15 pedang, bagaimana jika kau memiliki 2 bingkai Dewa Raja Kekacauan Besar? Lagi pula, kau hanyalah seorang master alam surgawi. Pada dasarnya, kau tidak bisa membunuh kami. Bahkan aku bisa membunuhmu yang sekarang. Matanya penuh dengan niat membunuh yang sangat kuat. Dia belum pernah merasakan ketakutan seperti itu terhadap siapapun sebelumnya, tidak peduli apapun, Yang Xiaotian harus mati. Yang Xiaotian, merasakan niat membunuh yang kuat dari Si Tianhong dan yang lainnya, tetap tenang dan malah berjalan menuju Si Tianhong dan yang lainnya, aku tidak bisa membunuhmu. Namun, untuk membunuhmu, aku tidak perlu mengambil tindakan. Aku lupa memberitahumu, ruang formasi surgawi ini disebut ruang formasi surgawi Master Ding Brand. Master merek Ding, Guru Ding. Apakah ada orang seperti itu di alam dewa? Saat Si Tianhong dan yang lainnya tengah kebingungan, sebuah kuali emas raksasa yang terbakar dengan lapisan api keemasan terbang keluar dari kehampaan. Bab 925, semua orang bunuh Yang Xiaotian untukku. Ketika Master Ding terbang keluar, seluruh ruang bergetar hebat, seolah-olah akan hancur berantakan. Tubuh kuali itu menyimpan kekuatan dahsyat dan tak terbatas, menyapu langit dan bumi. Si Tianhong dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka belum pernah melihat kuali sebesar itu, yang seolah-olah akan meledakkan seluruh langit. Ruang formasi dewa ini luas dan tak terbatas, tetapi ketika kuali emas terbang keluar, ruang formasi dewa tampaknya tidak mampu menampungnya. Apakah ada kuali seperti itu di dunia? Mungkinkah itu artefak surgawi kekacauan? Seorang tetua dari klan Dewa Makanan gemetar. Tampaknya hanya artefak surgawi kekacauan yang dapat memiliki kekuatan semacam itu. Terlebih lagi, artefak surgawi kekacauan dapat melahirkan roh. Memangnya kenapa kalau itu adalah artefak surgawi kekacauan, itu masih tergantung pada siapa yang memegangnya. Seorang tetua dari klan Dewa Makanan meraung marah, tiba-tiba melancarkan pukulan ke arah Guru Ding, Yang Xiaotian, seorang guru surgawi biasa, tidak mungkin melepaskan kekuatan artefak surgawi kekacauan. Kekuatan tinju yang luar biasa besar merobek berbagai lapisan ruang, meletuskan gelombang dahsyat, dan melesat ke arah Master Ding. Di atas Kaisar Surgawi adalah Raja Surgawi. Tetua dari klan Dewa Makanan ini merupakan seorang berkekuatan super yang telah melampaui Kaisar Surgawi, seorang Raja Surgawi. Kekuatan seorang Raja Surgawi lebih dari 10 kali lipat kekuatan seorang Kaisar Surgawi. Tepat saat kekuatan tinju tetua klan Dewa Makanan hendak mencapai Tuan Ding, tiba-tiba seluruh tubuhnya meledak menjadi api keemasan, menghantam dengan ganas dari langit. Hampir dalam sekejap, kekuatan tinju dahsyat dari sesepuh klan Dewa Makanan pun meledak. Kemudian, dengan kekuatan yang dapat menghancurkan apapun yang ada di jalurnya, pedang itu menyerang sesepuh klan Dewa Makanan. Gedebuk. Tetua dari klan Dewa Makanan terhempas. Tuan Ding terjatuh ke bumi. Tanah formasi surgawi terbelah dengan hebat, memperlihatkan retakan mengejutkan yang meluas ke segala arah hingga ke ujung bumi. Tetua klan Dewa Makanan tergeletak di ujung bumi, tubuh sucinya retak, jelas tidak dapat ditolong oleh makhluk hidup. Apa? Wajah para ahli dari klan Dewa Makanan berubah drastis.
Artefak surgawi kekacauan macam apa ini, hingga memiliki kekuatan seperti itu? Membunuh. Telapak dewa ekstrim pemakan surga. Keempat tetua klan dewa makanan berteriak dengan ganas, terbang di udara, serentak melontarkan telapak tangan mereka. Empat telapak tangan yang sangat besar menutupi langit dan matahari, kekuatan telapak tangan itu melonjak dengan kekuatan melahap yang mengejutkan, melahap langit dan bumi. Keempat tetua klan dewa makanan ini memang raja dewa tingkat ke-10, kekuatan mereka masing-masing puluhan kali lebih kuat dari tetua yang baru saja mereka hadapi. Gelombang telapak tangan mereka bagaikan gunung terbalik dan lautan terbalik, ruang angkasa seakan-akan hendak diterbangkan. Akan tetapi, tepat saat keempat tetua klan dewa makanan melancarkan kekuatan telapak tangan mereka, Tuan Ding menerobos udara, seluruh tubuhnya berkobar api kemasan, dan kekuatannya yang sudah dahsyat membubung tinggi sekali lagi. Sambil membawa api emas tak terbatas, Guru Ding menghantam ke arah keempat orang itu. Ledakan. Kekuatan telapak tangan ekstrim pemakan surga yang meliputi langit dan membayangi bumi pun meledak. Tuan Ding, bagaikan bintang jatuh yang dilalap api kemasan, terus melesat menuju keempat tetua agung dari klan dewa makanan. Raungan dahsyat mengguncang langit dan bumi, dan melihat keempat tetua agung dari klan dewa makanan ikut terpental, menghantam tanah dan berubah menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kekuatan gabungan dari empat raja surgawi tingkat ke-10 tidak dapat menahan serangan Guru Ding. Tidak peduli berapa banyak keahlian unik yang kau miliki, aku akan menghancurkan semuanya. Wajah Si Tianhong dan anggota klan Dewa Makanan mengalami perubahan drastis, karena kekuatan kuali emas di hadapan mereka jauh melampaui harapan mereka. Aku akan menangani ini. Seorang leluhur terhormat dari klan Dewa Makanan menerobos udara, berdiri melayang, dengan kekuatan surgawi mengalir deras melalui tubuhnya, membentuk pusaran pemakan raksasa di sekelilingnya. Leluhur ini tidak lain adalah Kaisar Surgawi sendiri. Kaisar Surgawi, penguasa sejati wilayah Surgawi. Seorang Kaisar Surgawi, dalam negara adikuasa manapun di wilayah Surgawi, memiliki status yang dihormati. Kekuatan Kaisar Surgawi jauh melampaui Raja Surgawi. Tungku pelahap, lahaplah aku. Pusaran di sekelilingnya tiba-tiba mengembang dan mengembun menjadi tungku penyangga langit yang melonjak ke arah Master Ding. Melihat datangnya tungku pemakan, tubuh Tuan Ding berkobar dengan api kemasan bagaikan meteor terbakar kemasan, melesat melintasi kehampaan, seketika menembus tungku pemakan, lalu menyerang Kaisar Surgawi. Zirah surgawi milik Kaisar Surgawi hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan dengan suara dentuman keras, dia menghantam keras ke tepian bumi dan meledak seluruhnya. Si Tianhong dan yang lainnya tersentak kaget. Bahkan Kaisar Surgawi pun hancur berkeping-keping. Mungkinkah ini benar-benar artefak surgawi kekacauan? Kaisar Surgawi, yang saat ini merupakan yang terkuat di antara mereka, tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kuali emas. Siapa di antara mereka yang dapat menahan serangan lainnya? Saat Si Tianhong menatap Yang Xiaotian, yang sekarang berada di bawah Raja Kembar Keilahian, dia akhirnya panik. Nadanya galak namun dipenuhi rasa takut. Yang Xiaotian, jika aku mati, klan Dewa Makanan tidak akan membiarkanmu pergi, mereka akan memburumu ke setiap sudut domain surgawi. Rumah suci langit dan bumi tidak akan bisa melindungimu selamanya. Kuali emas ini, sekuat apapun, juga tidak akan bisa melindungimu. Yang Xiaotian mendekati Si Tianhong dan yang lainnya, matanya sedingin es, apakah ini kata-kata terakhirmu? Serang! Si Tianhong tiba-tiba berteriak dengan ganas. Semuanya, bunuh Yang Xiaotian. Jelas, dia juga menyadari masalahnya, jika mereka membunuh Yang Xiaotian, maka ruang formasi dewa ini akan hancur dengan sendirinya. Seketika semua anggota klan Dewa Makanan bergerak menyerang Yang Xiaotian. Puluhan Kaisar Surgawi dan Raja Surgawi, kekuatan serangan gabungan mereka luar biasa besarnya. Yang Xiaotian tampak seperti perahu daun yang dapat tenggelam setiap saat. Menghadapi serangan gabungan yang dahsyat dari para petinggi klan Dewa Makanan, Master Ding melesat ke udara. Namun kali ini, alih-alih menyerang, ia berputar terus-menerus, menciptakan bilah-bilah udara mengerikan yang menutupi langit dan melesat ke arah para anggota klan Dewa Makanan. Kemanapun bilah udara mengerikan itu lewat, mereka memotong semua serangan dari anggota klan Dewa Makanan. Ribuan bilah udara mencapai Si Tianhong dan lainnya. Wajah Si Tianhong dipenuhi kengerian, dan bersama dengan anggota klan Dewa Makanan, mereka memanggil perisai surgawi mereka, mendirikan lapisan pertahanan dalam upaya untuk memblokir bilah udara. Namun, kekuatan bilah udara, di luar imajinasi mereka, mengiris perisai mereka seolah-olah itu hanyalah kertas.
Pada saat terakhir, sebuah jimat surgawi terbang keluar dari tubuh Si Tianhong, yang dibuat oleh ayahnya. Jimat ini meledak dengan lapisan cahaya, dengan kekuatan tak terbatas yang melonjak darinya. Namun percuma saja, pertahanan jimat itu pun teriris oleh bilah-bilah udara itu. Si Tianhong merasakan firasat kuat akan kematian yang akan datang, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dalam kepanikan, ia mengaktifkan jimat pelarian, tetapi yang membuatnya putus asa, ketika kekuatan jimat itu melilitnya, mencoba untuk memindahkannya melalui ruang waktu untuk melarikan diri, jimat itu menghantam sesuatu yang tampak seperti dinding besi kekacauan dan dipantulkan kembali oleh kekuatan ruang formasi surgawi. Si Tianhong baru saja terjatuh ke tanah ketika dia diiris oleh bilah udara. Teriakan meletus saat dia melihat sekelilingnya dengan ngeri dan mendapati bahwa, seperti dirinya, banyak penguasa klan Dewa Makanan telah terbelah menjadi dua. Si Tianhong dan para master klan Dewa Makanan terjatuh ke tanah, tubuh mereka saling berbenturan. Yang Xiao Tian melangkah maju, tatapannya dingin saat menatap mayat Si Tianhong dan yang lainnya, lalu menarik Master Ding ke dalam tubuhnya. Dia lalu mengumpulkan semua artefak surgawi luar angkasa mereka. Pada saat itu, ruang formasi dewa gagal, dan Yang Xiao Tian dan Si Tianhong, bersama yang lainnya, muncul kembali di aula besar. Di dalam aula, Huang Wanlin dan yang lainnya, yang telah melihat Yang Xiao Tian dan para master klan Dewa Makanan menghilang bersama, mondar-mandir dengan cemas seperti semut di panci panas. Tiba-tiba, mereka melihat aula berkilauan dengan cahaya saat Yang Xiao Tian dan Si Tianhong, bersama dengan yang lainnya, muncul kembali di dalam aula. Bab 926, Mati. Huang Wanlin melihat Yang Xiao Tian tidak terluka, awalnya dia merasa senang, tetapi kegembiraannya berubah menjadi keterkejutan total saat melihat tubuh Si Tianhong dan yang lainnya berserakan di tanah. Li Feng dan semua ahli istana Kaisar Surgawi sama-sama tercengang. Li Feng, melihat tubuh Si Tianhong terbelah dua, gemetar tak terkendali, wajahnya pucat pasi, menunjuk tubuh Si Tianhong, lidahnya gemetar, ucapannya tidak jelas, menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Huang Yan, Hong Feng, dan beberapa master sekte serta ketua keluarga juga sangat terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mati, mereka semua mati. Seorang master sekte tergagap. Pemimpin klan muda dari klan Dewa Makanan, Si Tianhong, telah meninggal. Bukan hanya Si Tianhong, tetapi semua ahli dari klan Dewa Makanan yang datang semuanya mati. Tubuh para ahli dari klan Dewa Makanan semuanya dimutilasi, kalau tidak diiris menjadi dua, maka menjadi beberapa bagian. Kaisar surgawi dari klan Dewa Makanan itu bahkan telah meledak berkeping-keping, menjadi setumpuk daging dan darah. Li Feng dan para ahli dari istana Kaisar surgawi yang datang bersama Si Tianhong merasa seolah-olah langit telah runtuh. Sebelum datang, mereka telah meyakinkan ketua klan Dewa Makanan bahwa melalui permainan Go, mereka akan mengalahkan Yang Xiao Tian dan mengambil nyawanya, tetapi sekarang mereka bukan saja gagal mengambil nyawa Yang Xiao Tian, tetapi Si Tianhong dan semua ahli dari klan Dewa Makanan telah tewas. Namun mereka masih hidup. Memikirkan kemarahan pemimpin klan Dewa Makanan, Li Feng merasakan ketakutan tak berujung menelanjangi dirinya. Yang Xiao Tian, kau, Li Feng yang gemetaran menatap Yang Xiao Tian dengan perasaan terkejut dan marah. Kau telah membunuh ketua klan muda, sekarang kau hanya menunggu pengejaran tanpa henti dari klan Dewa Makanan. Yang Xiao Tian, bagaimanapun, memandang Li Feng dengan acuh tak acuh, aku bisa membunuh Si Tianhong, semua berkat dirimu. Jika bukan karena kamu kalah dariku dalam permainan Go kita dan menyerahkan nyawa Si Tianhong dan yang lainnya kepadaku, jika bukan karena kamu membawa Si Tianhong untuk menemuiku hari ini, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Mendengar ini, wajah Li Feng menjadi semakin pucat, anggota tubuhnya sedingin es. Yang mulia, kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi, kita harus mundur. Seorang leluhur dari istana Kaisar Surgawi mendekati Li Feng dan berbicara kepadanya melalui transmisi suara. Dengan tewasnya Si Tianhong dan yang lainnya, jika mereka tetap bertahan, mereka khawatir mereka akan menjadi orang berikutnya yang tumbang. Li Feng tersadar kembali. Mundur. Li Feng dan yang lainnya dari istana Kaisar Surgawi segera mengaktifkan jimat pelarian artefak surgawi luar angkasa mereka. Kekuatan jimat pelarian artefak surgawi luar angkasa menyelimuti Li Feng dan yang lainnya, merobek kekosongan dan lenyap dari tempatnya. Yang Xiao Tian tidak menghentikan mereka, membiarkan Li Feng dan yang lainnya melarikan diri. Setelah Li Feng dan yang lainnya melarikan diri, Yang Xiao Tian membungkuk kepada Huang Wanlin, Yang mulia, saya minta maaf karena telah mengotori aula besar.
Huang Wanlin terbangun dari lamunannya, menatap Yang Xiaotian dengan perasaan campur aduk, lalu melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Dia menatap jasad Si Tianhong dan yang lainnya, ragu-ragu sejenak, lalu memerintahkan seseorang untuk membuang semua jasad itu keluar dari istana kekaisaran kerajaan surgawi abadi. Namun, karena insiden Si Tianhong, perjamuan itu juga berakhir tiba-tiba. Berita tentang permainan Go Yang Xiaotian dengan Li Feng menyebar dengan cepat. Ketika diketahui bahwa pemimpin klan muda klan Dewa Makanan, Si Tianhong, dan puluhan ahli dari klan Dewa Makanan telah meninggal di istana kekaisaran kerajaan surgawi abadi sebagai akibatnya, kerajaan surgawi abadi terguncang. Di ruang terdalam istana kekaisaran kerajaan surgawi abadi, Huang Wanlin melaporkan kejadian malam itu dengan detail lengkap kepada Huang Zhou, leluhur kekaisaran surgawi abadi. Huang Zhou juga sangat terkejut saat mengetahui bahwa Si Tianhong dan semua ahli dari klan Dewa Makanan telah dibunuh oleh Yang Xiaotian. Si Tianhong dan yang lainnya menghilang kurang dari 30 napas sebelum muncul kembali, semuanya mati. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Huang Zhou juga tidak percaya. Ya, kata Huang Wanlin dengan suara muram. Apakah kau yakin bukan ahli lain dari Istana Dewa Langit dan Bumi yang membunuh Si Tianhong dan yang lainnya? Tanya Huang Zhou. Huang Wanlin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan yakin, saat itu, aku bersama sekelompok ahli di tempat kejadian. Jika seorang master dari Istana Dewa Langit dan Bumi bergerak, kami pasti akan menyadarinya. Kemudian dia teringat kembali, pada saat itu, Yang Xiaotian mengaktifkan Spirit Stone Grand Array untuk menyerang Si Tianhong dan yang lainnya, lalu dia menghilang bersama mereka. Susunan batu roh besar itu pasti susunan ruang angkasa. Mereka pasti telah memasuki suatu ruang angkasa bersama-sama. Aku tidak tahu bagaimana Yang Xiaotian berhasil membunuh Si Tianhong dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Huang Wanlin. Bagaimana Yang Xiaotian, seorang kultivator alam master surgawi, membunuh Si Tianhong dan sekelompok kaisar surgawi, raja surgawi, dan kaisar surgawi. Tatapan mata Huang Zhou tampak dalam saat dia berkata, sepertinya pemuda Yang Xiaotian ini sama sekali tidak sederhana. Kaisar surgawi milik Si Tianhong adalah 8 kali lipat, kan? Ya, Huang Wanlin mengangguk. Dia adalah kaisar surgawi tingkat menengah 8. Oleh karena itu, untuk membunuh Si Tianhong dan puluhan orang lainnya dengan begitu cepat, seseorang memerlukan kekuatan setidaknya kaisar surgawi 4 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Lihatlah apakah anak ini punya waktu, aturlah, aku ingin bertemu dengan anak ini, kata Huang Zhou kepada Huang Wanlin. Ya, leluhur, Huang Wanlin menjawab dengan hormat, lalu ragu-ragu, bagaimana dengan Si Tianhong dan yang lainnya. Huang Zhou memahami kekhawatiran Huang Wanlin, lagi pula, Si Tianhong dan yang lainnya tewas di atas istana kekaisaran di kerajaan surgawi abadi. Ia khawatir klan Dewa Makanan akan membalas dendam terhadap kerajaan surgawi abadi. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu Dewa Makanan tua. Jika dia datang, aku akan menemuinya, kata Huang Zhou sambil melihat ke arah tertentu di kehampaan. Sementara itu, Yang Xiaotian sedang membuka artefak surgawi luar angkasa milik Si Tianhong di istana yang diatur untuknya oleh Huang Wanlin. Orang-orang yang dia bunuh di lembah rahasia surgawi, Si Tianhai dan yang lainnya, meskipun mereka adalah murid langsung klan Dewa Makanan, status dan identitas mereka jauh di bawah Si Tianhong dan kelompoknya. Tidak banyak yang berharga di dalam artefak surgawi luar angkasa mereka. Akan tetapi, sebagai pemimpin klan muda dari klan Dewa Makanan, Si Tianhong seharusnya memiliki cukup banyak barang bagus, bukan? Setelah membuka artefak surgawi luar angkasa milik Si Tianhong, dia melihat benda itu terisi dengan berbagai harta karun langit dan bumi, serta batu roh kelas surgawi yang tak terhitung jumlahnya, meskipun batu roh kekacauan tidak banyak, hanya beberapa ratus buah. Yang membuat Yang Xiaotian senang, bahkan ada beberapa buah asal surgawi. Di samping beberapa buah surgawi asal, ada lebih dari selusin kantin air suci Dao surgawi dan beberapa air guntur kesengsaraan surgawi purba. Setelah itu, Yang Xiaotian mulai membuka artefak surgawi luar angkasa milik Master Klan Dewa Makanan lainnya, satu persatu. Semua harta karun langit dan bumi yang diperoleh dari kelompok Master Klan Dewa Makanan ditumpuk menjadi satu dan tampak seperti bukit kecil. Batu roh kelas surgawi jumlahnya mencapai beberapa ratus juta. Ada lebih dari 100.000 batu roh kekacauan. Ada lebih dari 100 kantin air suci Dao surgawi, dan bahkan lebih banyak lagi air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Karena semua Si Tianhong dan kelompoknya berada di atas kaisar surgawi,
mereka biasanya berkultivasi dengan mengonsumsi obat dewa sejuta tahun yang berusia lebih dari 20 juta tahun. Obat dewa di artefak surgawi luar angkasa semua orang berusia lebih dari 20 juta tahun. Yang Xiao Tian menghitungnya, dan totalnya ada 16 obat dewa sejuta tahun, dan bahkan ada satu yang usianya 30 juta tahun. Melihat selusin obat dewa ini, Yang Xiao Tian hampir tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Dengan begitu banyak obat dewa sejuta tahun, dia dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sayangnya, hanya si Tianhong yang memiliki buah asal surgawi pada dirinya. Beberapa buah surgawi asal ini tidak cukup untuk menembus tubuh surgawi asalnya hingga lapisan ke-18. Yang Xiao Tian memberikan setengah dari air suci dao surgawi dan air guntur kesengsaraan surgawi purba yang diperolehnya kepada Guru Ding untuk kultivasi dan pemulihannya. Setelah itu, dia duduk bersila, menelan buah surgawi takdir purba, buah surgawi alam semesta purba, dan buah surgawi asal secara bersamaan, dan mulai berkultivasi menggunakan teknik kultivasinya. Tepat ketika Yang Xiao Tian tengah berkultivasi menggunakan 3 buah surgawi yang agung, di sebuah gunung yang tidak jauh dari ibu kota kekaisaran kerajaan surgawi abadi, leluhur jiwa, salah satu dari 4 leluhur jahat klan Dewa Makanan, menatap ke arah 79 mayat si Tianhong di hadapannya, seluruh auranya terasa sangat dingin. Bab 927, Niat Membunuh Leluhur Jiwa merasakan niat membunuh yang mengerikan yang berasal dari leluhur jiwa. Semua anggota tingkat tinggi dari klan Dewa Makanan terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Yang Xiao Tian, jika aku tidak membunuhmu, maka aku tidak disebut leluhur jiwa. Suara leluhur jiwa terdengar seolah-olah melayang keluar dari kedalaman dunia bawah yang dingin. Aku akan membuatmu mengalami setiap rasa sakit ekstrim yang ada di dunia ini. Sampai-sampai kau berharap mati saja. Aku akan menghancurkan urat-urat dewamu, satu persatu, lalu aku akan menggunakan jarum jiwa untuk menembus dantianmu, dan jantungmu. Mendengarkan perkataan leluhur jiwa, semua anggota tingkat tinggi dari klan Dewa Makanan merasakan hawa dingin di tangan dan kaki mereka. Jarum jiwa Soul Ancestor ditempa dari ratusan zat paling beracun di dunia. Ditusuk oleh jarum-jarum jiwa ini saja sudah mendatangkan rasa sakit yang tak tertahankan, apalagi jika dantian dan jantung seseorang tertusuk. Leluhur jiwa, untuk masalah ini, haruskah kita melapor kepada Dewa Leluhur? Setelah beberapa saat, salah satu leluhur yang lebih tua dari klan Dewa Makanan mengumpulkan keberanian untuk berkata. Suara leluhur jiwa sedingin es, tidak perlu, Tuan Leluhur saat ini sedang dalam kultivasi terpencil, mempraktikkan teknik iblis dunia kekacauan untuk pertempuran melawan Pak Tua Guo. Jangan ganggu Tuan Leluhur dengan masalah ini. Begitu teknik iblis dunia kekacauan milik penguasa leluhur mencapai alam primordial, Pak Tua Guo pasti akan mati. Alam primordial bahkan lebih kuat dari alam di mana segalanya berubah menjadi setan. Leluhur jiwa, kau memiliki posisi terhormat, tidak perlu bagimu untuk berurusan dengan Yang Xiao Tian secara pribadi. Serahkan padaku, bawahanmu, untuk menangani Yang Xiao Tian itu, kata seorang ahli tingkat tinggi dari klan Dewa Makanan, yang berada di puncak level ke-10 Kaisar Dewa. Leluhur jiwa melirik orang itu dan merenung, baiklah, aku ingin dia hidup, jangan membunuhnya dulu. Bawa dia kembali padaku. Ahli klan Dewa Makanan berkata dengan hormat, jangan khawatir, leluhur jiwa, aku pasti akan membawa Yang Xiao Tian ke hadapanmu. Di Istana Kekaisaran Kerajaan Surgawi Abadi. Malam telah berlalu, dan Yang Xiao Tian telah memurnikan 3 buah surgawi secara lengkap, merasakan kekuatan surgawinya sedikit meningkat. Keesokan paginya, Huang Wanlin datang mencarinya. Setelah bertukar basa-basi, Huang Wanlin bertanya, apakah Tuan Muda Mansion punya waktu? Leluhur kami ingin bertemu dengan Tuan Muda Mansion. Yang Xiao Tian telah berencana untuk mencari leluhur kerajaan surgawi abadi untuk menanyakan tentang buah surgawi asal, dan setelah mendengar ini, dia mengangguk, bagus, saya juga ingin mengunjungi senior Huang. Jadi, Huang Wanlin membawa Yang Xiao Tian menemui Huang Zhou. Junior Yang Xiao Tian memberi hormat kepada senior Huang, Yang Xiao Tian menyapa sambil mengepalkan tangan dan membungkuk saat melihat Huang Zhou. Huang Zhou mengangkat Yang Xiao Tian sambil tersenyum, tidak perlu formalitas seperti itu, Tuan Muda Istana. Namamu melambung tinggi di domain surgawi, kehadiran Tuan Muda Istana di domain surgawi kita adalah berkah bagi kita semua. Anda menyanjung saya, senior, jawab Yang Xiao Tian sambil tersenyum. Kemudian, Huang Zhou mengundang Yang Xiao Tian untuk duduk. Huang Wanlin, Kaisar Agung Kerajaan Surgawi Abadi, secara pribadi menuangkan secangkir teh spiritual untuk Yang Xiao Tian.
Yang Xiaotian dan Huang Zhou mengobrol santai, dengan Huang Wanlin kadang-kadang menyela satu atau dua kata. Percakapan mengalir baik di antara mereka. Setelah beberapa saat, Yang Xiaotian mengemukakan topik buah surgawi asal dengan Huang Zhou. Mendengar buah dewa asal disebutkan, Huang Zhou tertegun sejenak, agak terkejut, tetapi segera tersenyum dan berkata, memang, dulu di istana asal, aku memperoleh lebih dari 100 buah dewa asal. Namun, selama bertahun-tahun, saya sudah menggunakan setengahnya. Masih ada lebih dari 50 potong yang tersisa, dan karena Tuan Muda Mansion membutuhkannya, aku akan mengambilnya untuk Tuan Muda Mansion. Yang Xiaotian merasa tersentuh ketika Huang Zhou mengetahui bahwa ia membutuhkan buah surgawi asal dan segera memutuskan untuk memberinya buah yang tersisa. Ia berdiri dan berkata, Senior Huang, aku bisa menukarnya dengan Vena Roh Kekacauan. Huang Zhou melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, aku sudah berteman dengan gurumu selama bertahun-tahun, dan 50 lebih buah dewa asal ini tidak ada apa-apanya. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Jika Tuan Muda Istana merasa malu, bagaimana dengan ini, setelah 30.000 tahun, selama pertempuran di Gunung Dao Surgawi, jika kamu membantu domain dewa mengamankan tempat pertama, itu akan dianggap sebagai balasan atas 50 lebih buah dewa asal ini. Setelah 30.000 tahun. Jelas, Huang Zhou juga merasa bahwa waktu untuk pertempuran Gunung Dao Surgawi ini terlalu singkat, dan Yang Xiaotian tidak akan dapat berpartisipasi tepat waktu. Yang Xiaotian menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, senior. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu dan tuanku. Bagus. Huang Zhou, setelah mendengar ini, sangat senang dan kemudian mulai mengobrol dengan Yang Xiaotian tentang petualangannya dengan penguasa langit dan bumi saat mereka melakukan perjalanan melalui domain surgawi, domain iblis tanpa batas, domain hantu neraka, dan wilayah lain di masa lalu. Yang Xiaotian terkejut, dia tidak tahu gurunya dan Huang Zhou memiliki sejarah yang sama. Huang Zhou berkomentar sambil mendesah, dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Ketika aku memikirkan kejadian-kejadian ini, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Ia kemudian berkata kepada Yang Xiaotian, kamu harus tinggal di istana kekaisaran lebih lama lagi. Ketika kamu punya waktu akhir-akhir ini, datanglah dan mengobrol denganku, dan kita sebagai ayah dan anak dapat saling bertukar wawasan tentang ilmu pedang. Yang Xiaotian menjawab sambil tersenyum, baiklah, saya dengan hormat menerima tawaran Anda. Saya akan sering datang dan meminta bimbingan tentang ilmu pedang dari Anda selama beberapa hari ini. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tinggal di istana kekaisaran kerajaan surgawi abadi. Pada malam hari, ia berkultivasi dengan mengonsumsi buah surgawi takdir primordial, buah surgawi alam semesta primordial, dan buah surgawi asal. Pada siang hari, dia akan mengunjungi Huang Zhou untuk mencari petunjuk tentang dao pedang. Kadang-kadang, Yang Xiaotian akan bergabung dengan Huang Yan, Hong Feng, dan lainnya untuk mendengarkan musik dan berdiskusi tentang ilmu pedang. Di waktu luangnya, Yang Xiaotian akan membaca buku panduan teknik kultivasi dari penguasa iblis kekacauan, leluhur suci klan iblis, gurunya sang penguasa langit dan bumi, serta penguasa waktu. Yang Xiaotian tidak terburu-buru meninggalkan istana kaisar abadi, dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan tubuh dewa takdir surga purba dan tubuh surgawi alam semesta purba ke lapisan ke-18. Tentu saja, dia tidak lupa mengonsumsi mutiara naga primordial dan mengolah teknik naga awal kuno. Sekarang, teknik naga awal kuno miliknya telah mencapai puncak awal lapisan ke-18. Dalam waktu 2 tahun, ia seharusnya dapat menembus ke fase tengah lapisan ke-18. Setengah tahun kemudian, tubuh dewa takdir surga purba dan tubuh dewa alam semesta purba milik Yang Xiaotian keduanya berhasil menembus hingga lapisan ke-18. Setelah terobosan, Yang Xiaotian tidak tinggal di istana kaisar abadi lagi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Zhou dan yang lainnya sebelum pergi. Namun, dia tidak kembali ke istana dewa langit dan bumi bersama gurunya Hong Feng dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berencana untuk mencari beberapa formasi pedang yang disebutkan oleh gurunya, penguasa langit dan bumi. Terlebih lagi, klan Dewa Makanan sekarang begitu sakit hati sehingga mereka dengan senang hati akan menghancurkannya menjadi abu. Akan terlalu berbahaya bagi Hong Feng dan yang lainnya untuk bersamanya. Setelah meninggalkan istana kekaisaran, Yang Xiaotian berangkat menuju tanah kematian. Menurut gurunya, sang penguasa langit dan bumi, terdapat formasi pedang kematian di tanah kematian yang telah menghasilkan domain pedang bertahun-tahun yang lalu. Kemudian,
Dengan mengintegrasikan domain pedang kematian, dia juga akan menyempurnakan beberapa obat surgawi yang telah diperolehnya dari Si Tianhong dan lainnya. Yang Xiao Tian mengarahkan perahu Han Hai ke kiri dan kanan, terus terbang menuju tanah kematian. Dan ahli tahap akhir lapisan ke-10 dari klan Dewa Makanan dari Kaisar Dewa Puncak itu membuntutinya, kiri dan kanan. Dia menyaksikan dengan penuh keheranan saat perahu Han Hai melaju zigzag di depannya. Awalnya, dia ingin menyerang Yang Xiao Tian beberapa kali, tetapi lintasan terbang kapal Han Hai terlalu tidak terduga, membuatnya tidak mungkin untuk bertindak. Selain itu, kecepatan kapal Han Hai sangat cepat, cepat dan tidak menentu, dan dia hanya bisa mengimbanginya. Namun, dia merasa lega karena setelah tiba di tanah kematian, perahu Han Hai milik Yang Xiao Tian akhirnya berhenti. Yang Xiao Tian menyimpan perahu Han Hai dan kemudian melihat ke suatu arah, "Temanku, kamu telah mengikuti sejauh ini, tidakkah kamu akan menunjukkan dirimu?" Setelah ragu-ragu sejenak, ahli dari klan Dewa Makanan muncul dari kehampaan, menatap Yang Xiao Tian dengan ragu dan kagum. Namun, Yang Xiao Tian kemudian berbalik ke arah lain, "Tidak perlu bagimu untuk terus bersembunyi. Keluarlah." Bab 928, Master Surgawi 8 kali. Apakah ahli lain dari klan Dewa Makanan menghadapi kecelakaan, di antara para ahli lainnya? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Saat Yang Xiao Tian selesai berbicara, orang lain berjalan keluar dari arah berbeda. Melihat pendatang baru itu, ahli dari klan Dewa Makanan terkejut, Deng Tong. Deng Tong, tetua tertinggi klan Bayangan Surgawi dan seperti dia, merupakan pembangkit tenaga listrik puncak pada tahap akhir level ke-10 Kaisar Dewa, dan juga tetua tertinggi pertama klan Bayangan Surgawi. Kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan dengan para Kaisar Dewa tingkat ke-10 yang lain. Deng Tong mengangguk kepada ahli dari klan Dewa Makanan dan berkata, "Saudara Si Yiqian, Yang Xiao Tian adalah orang yang diinginkan oleh pemimpin klan kita. Pemimpin klan kita telah memerintahkan saya untuk membawanya kembali ke klan Bayangan Surgawi." Ahli dari klan Dewa Makanan, mendengar ini, menggelengkan kepalanya. Yang Xiao Tian adalah orang yang diinginkan leluhur jiwa kita. Dia membunuh pemimpin klan muda kita, dan leluhur jiwa kita telah memerintahkan agar aku membawanya kembali. Leluhur jiwa berkata dia ingin secara pribadi menusuk dantian dan jantungnya dengan jarum jiwa. Saat keduanya berdebat, Yang Xiao Tian tiba-tiba angkat bicara, "Kalian berdua seharusnya memiliki obat surgawi yang berusia lebih dari 20 juta tahun, kan?" Keduanya terkejut. Tepat saat Deng Tong hendak berbicara, tiba-tiba langit di atasnya menjadi gelap, dan dia pun mendongak melihat bayangan besar Guru Ding yang langsung menyerang dengan api kemasan yang mengerikan. Merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan milik Guru Ding, dia pun merasa sangat khawatir, dan tanpa berpikir panjang, dia pun menyerang dengan telapak tangannya dan mengaktifkan tubuh surgawi bayangan ilusinya, seluruh tubuhnya menjadi transparan dan halus. Wajah ahli dari klan Dewa Makanan juga berubah drastis, memamerkan tubuh surgawi pemakan sambil mati-matian mengerahkan kekuatan surgawi, dan dia menghantamkan telapak tangan ke arah Tuan Ding. Akan tetapi, mereka berdua melihat bahwa Guru Ding langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan mereka. Kemudian disusul oleh suara keras yang menggetarkan bumi. Keduanya hanya merasakan kegelapan di depan mata mereka dan tubuh mereka terpental ke udara. Meskipun Yang Xiao Tian tahu bahwa setelah memasuki domain surgawi beberapa tahun terakhir ini, Guru Ding terus-menerus mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi purba dan air suci surgawi Dao, kekuatannya pulih dengan sangat cepat, dan jauh dari apa yang dimilikinya saat ia pertama kali memasuki domain surgawi. Akan tetapi, melihat Guru Ding menghancurkan dua Kaisar Dewa Puncak dengan satu serangan, masih membuatnya sangat tercengang. Akan tetapi, Yang Xiao Tian menjadi semakin penasaran tentang tingkatan apa yang akan dicapai Master Ding jika ia memulihkan semua kekuatannya. Yang Xiao Tian mendekati Deng Tong dan pria lainnya. Mereka tergeletak hampir tak bernyawa di tanah. Keduanya menatap Yang Xiao Tian dengan penuh ketakutan, tetap berada di samping Tuan Ding yang telah menyusut berkali-kali lipat dan melayang di samping Yang Xiao Tian, tanpa jejak aura penghancur dunia sebelumnya, tetapi di mata mereka, hanya ada rasa takut. Pedang surgawi langit dan bumi muncul di tangan Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, aku, sebelum Deng Tong sempat menyatakan dirinya sebagai murid leluhur klan Bayangan Surgawi, pedang surgawi langit dan bumi di tangan Yang Xiao Tian terayun ke bawah. Seketika, kolom darah menyembur keluar, dan kepala Deng Tong terguling ke tanah. Tatapan mata Yang Xiao Tian dingin, dan baginya, siapa pihak lain itu bukanlah masalah, dan dia tidak ingin mencari tahu. Selanjutnya, Yang Xiao Tian berbalik untuk melihat Si Yiqian dari klan Dewa Makanan.
Si Yiqian ketakutan, Yang Xiaotian, apapun yang ingin kau ketahui, aku akan memberitahumu semuanya. Pedang surgawi langit dan bumi di tangan Yang Xiaotian terayun ke atas. Kepala si Yiqian melayang ke udara. Darah mengotori tanah negeri kematian menjadi merah. Yang Xiaotian mencari artefak surgawi luar angkasa dari tubuh mereka, lalu api surgawi membakar abis kedua tubuh itu. Selanjutnya, Yang Xiaotian terus terbang menuju formasi pedang kematian. Di jalan, ia membuka dua artefak dewa luar angkasa. Ketika Yang Xiaotian membuka artefak dewa angkasa milik Deng Tong, tiba-tiba, gelombang kekuatan pengobatan dewa yang sangat murni meraung keluar. Di dalam artefak dewa angkasanya, selain tumpukan besar harta karun langit dan bumi, ada juga banyak air suci dao surgawi, air guntur kesengsaraan surgawi purba, dan tanaman obat dewa berumur sejuta tahun. Gelombang kekuatan pengobatan dewa yang luar biasa murni memang berasal dari tanaman pengobatan dewa bermutu 10 juta tahun ini. Kaisar Surgawi, Raja Surgawi umumnya menggunakan pengobatan surgawi 20 juta tahun untuk kultivasinya, sedangkan mereka yang berada di atas Kaisar Surgawi, hampir semuanya menggunakan pengobatan surgawi 30 juta tahun untuk kultivasinya. Meskipun hanya ada satu tanaman obat dewa berusia 30 juta tahun di artefak dewa ruang angkasa lawan, Yang Xiaotian tetap bersemangat. Kekuatan obat dewa berusia 30 juta tahun jauh melampaui obat dewa berusia 20 juta tahun, dan dengan tanaman ini, ia dapat menghemat 100 tahun kultivasi yang sulit. Setelah itu, Yang Xiaotian membuka artefak dewa luar angkasa milik Deng Tong dari klan bayangan surgawi dengan penuh harap. Namun, Yang Xiaotian kecewa karena meskipun ada banyak air suci dao surgawi dan batu roh kekacauan di artefak dewa luar angkasa Deng Tong, tidak ada obat dewa 30 juta tahun. Bahkan tidak ada pengobatan surgawi yang berumur 20 juta tahun, apalagi 30 juta tahun. Tampaknya klan bayangan surgawi lebih miskin daripada klan dewa makanan. Mereka berdua memiliki total 60 hingga 70 botol air suci dao surgawi, dan Yang Xiaotian memberikan setengahnya kepada Guru Ding. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian tiba di formasi pedang kematian. Di bawah perlindungan Guru Ding, ia memasuki formasi pedang kematian, lalu duduk di dalam domain pedang dari formasi pedang untuk mulai memahami dan mengintegrasikan. Dalam waktu kurang dari sebulan, Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami dan berhasil mengintegrasikan domain pedang dalam formasi pedang kematian. Akan tetapi, untuk menerobos ke alam pencapaian kecil di domain pedang naga besarnya, dia perlu menyatukan domain pedang lainnya. Formasi pedang berikutnya sangat jauh dari tanah kematian, jadi Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk pindah ke formasi pedang berikutnya. Sebaliknya, ia mengeluarkan selusin atau lebih tanaman obat dewa berusia 20 juta tahun yang diperolehnya dari Si Tianhong dan yang lainnya dan mulai mengonsumsinya untuk budidaya. Kini, kecepatan Yang Xiaotian dalam memurnikan dan mengasimilasi telah meningkat pesat lagi. Hanya butuh waktu 4 bulan untuk memurnikan dan mengasimilasi satu tanaman obat dewa berusia 20 juta tahun. Ketika dia memurnikan tanaman obat dewa kelima, tubuhnya bersinar cemerlang, dan dia dengan lancar menerobos ke tingkat ke-6 Master Dewa. Yang Xiaotian tidak berhenti dan terus memurnikan obat suci yang tersisa. Ketika dia memurnikan tanaman obat dewa yang ke-14, dia akhirnya merasakan penghalang menuju tingkat ke-7 guru surgawi dan memacu kekuatan dewanya untuk menembus penghalang tersebut, dan berhasil menerobos ke tingkat ke-7 guru surgawi. Setelah Yang Xiaotian memurnikan seluruh obat mujarab berusia 20 juta tahun, dia baru saja menerobos ke tahap tengah tingkat ke-7 Master Surgawi. Melihat bahwa ia baru saja menembus ke tahap tengah dari tingkat ke-7 guru surgawi setelah memurnikan semua obat-obatan suci selama 20 juta tahun, Yang Xiaotian agak terdiam. Awalnya, ia memperkirakan bahwa 14 tanaman obat-obatan suci selama 20 juta tahun akan memungkinkannya untuk menembus ke tahap tengah dari tingkat ke-7 guru surgawi, tetapi sekarang butuh 2 tanaman lagi untuk menembusnya. Pada tingkat ini, jika dia ingin menerobos ke puncak akhir tingkat ke-10 Master Surgawi, bukankah dia akan membutuhkan hampir 120 juta tanaman obat surgawi? Yang Xiaotian mengeluarkan 2 tanaman obat dewa berusia 30 juta tahun yang tersisa yang dimilikinya. Sambil menatap 2 tanaman obat dewa berusia 30 juta tahun di depannya, dia menarik napas dalam-dalam dan menelan salah satunya. Seketika, kekuatan obat suci berusia 30 juta tahun itu berubah menjadi banjir besar, yang mengamuk liar di dalam tubuhnya. Kekuatan pengobatan dewa 30 juta tahun memang lebih dari 10 kali lipat dari pengobatan dewa 20 juta tahun.
Yang Xiaotian sekali lagi merasakan sensasi seolah-olah tubuhnya akan meledak. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengedarkan 4 teknik kultivasi utama untuk menyempurnakan dan mengasimilasi kekuatan pengobatan surgawi 30 juta tahun. Kekuatan obat dewa 30 juta tahun itu memang ganas, dan saat berubah menjadi kekuatan dewa, kekuatan yang Xiaotian meningkat pesat, dengan cepat menerobos ke puncak fase tengah tingkat ke-7 Master Dewa. Kemudian, fase akhir tingkat ke-7, puncak fase akhir. Master Surgawi tingkat ke-8. Setelah menyempurnakan pengobatan surgawi 30 juta tahun, akhirnya, ia berhasil mencapai puncak awal tingkat ke-8 Master Surgawi. Bab 929, memasuki tanah leluhur iblis setelah menerobos ke puncak awal guru surgawi berunsur 8, yang Xiaotian terus mengonsumsi obat surgawi terakhir dari 30 juta tahun. Kekuatan yang Xiaotian terus maju pesat. Tak lama kemudian, dia berhasil menembus tahap tengah 8 guru surgawi. Kemudian, ke puncak tahap tengah 8 guru surgawi, dan kemudian ke tahap akhir. Setelah menyempurnakan pengobatan surgawi 30 juta tahun yang kedua, yang Xiaotian akhirnya berhenti di puncak tahap akhir guru surgawi berunsur 8. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus 9 lapisan master surgawi. Yang Xiaotian menghela napas dalam-dalam. Meskipun dia belum berhasil mencapai 9 lapisan master surgawi, dia memiliki buah surgawi takdir purba, buah surgawi alam semesta purba, dan air suci dao surgawi, yang memungkinkannya untuk berhasil mencapai 9 lapisan master surgawi dalam waktu 1 tahun. Yang Xiaotian tidak meninggalkan susunan pedang, sebaliknya, dia terus duduk di dalam susunan pedang dan mulai memadatkan hukum kekacauan. Sekarang, dia bermaksud memohon hujan emas dari kekuatan dao surgawi sebanyak 3 kali berturut-turut. 1 bulan kemudian, Yang Xiaotian, setelah memadatkan 1,2 juta hukum, mulai memohon hujan surgawi pertama dari kekuatan dao surgawi. Hujan emas kekuatan dao surgawi turun dari langit dan terus menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh surgawi kekacauan Yang Xiaotian melahap kekuatan dao surgawi dengan penuh semangat. 4 hari kemudian, hujan surgawi kekuatan dao surgawi berakhir. Yang Xiaotian terus memadatkan 1,2 juta hukum kekacauan. Dia memanggil hujan surgawi kedua dari kekuatan dao surgawi. Setelah menyatu dengan hujan surgawi kedua dari kekuatan dao surgawi, tubuh surgawi kekacauan Yang Xiaotian akhirnya berhasil menembus lapisan ke-14. Dewa Agung kelima mulai terbentuk. Dewa kekacauan terbentuk di sekitar tubuh Yang Xiaotian, memancarkan kekuatan yang menakjubkan bersama Dewa Waktu, Dewa Takdir, Dewa Alam Semesta Primordial, dan Dewa Asal. Aliran kekuatan caotik mengalir deras. Di bawah kekuatan caotik yang luar biasa, seluruh ki pedang di sekitar susunan pedang terhempas. Setelah hujan surgawi kedua dari kekuatan dao surgawi berakhir, Yang Xiaotian terus memadatkan 1,2 juta hukum kekacauan. Dia memohon hujan surgawi ketiga dari kekuatan dao surgawi. Setelah menyatu dengan hujan surgawi ketiga dari kekuatan dao surgawi, tubuh surgawi kekacauan Yang Xiaotian nyaris berhasil menembus lapisan ke-16. Akan tetapi, kekuatan dao surgawi hanya dapat membantu tubuh surgawi penentang surga menerobos ke puncak lapisan ke-17 akhir, sehingga hujan surgawi ini tidak memberikan pengaruh yang berarti pada 4 tubuh surgawi agung lainnya. Tentu saja, di bawah naungan kekuatan dao surgawi, tubuh fisik Yang Xiaotian, kekuatan jiwa, serta dantiannya, pembuluh darah surgawi, dan laut surgawi sekali lagi diperkuat. Sekarang, bahkan tanpa menggunakan kekuatan 5 tubuh surgawi, kekuatan tubuh fisik Yang Xiaotian telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan kekuatan tubuh fisiknya saja, satu pukulan darinya dapat membunuh banyak raja surgawi. Tidak buruk sama sekali, kata Guru Ding sambil tersenyum, merasakan perubahan pada tubuh Yang Xiaotian, begitu kamu berhasil menembus 10 lapisan guru surgawi, tubuh surgawi kekacauanmu seharusnya bisa mencapai puncak lapisan ke-17 akhir. Yang Xiaotian mengangguk. Setelah berhasil menembus 10 lapisan master surgawi dan dengan bantuan kekuatan dao surgawi, tubuh surgawi kekacauannya seharusnya dapat mencapai puncak lapisan ke-17 akhir. Akan tetapi, untuk menerobos ke lapisan ke-18, ia perlu berkultivasi menggunakan vena roh kekacauan. Setelah memanggil kekuatan dao surgawi sebanyak 3 kali, Yang Xiaotian berlatih selama beberapa hari di dalam susunan pedang, lalu terbang keluar dari susunan pedang dan mendorong perahu Hanhai menuju domain pedang kedua dengan kecepatan tinggi. Selama dia menyempurnakan domain pedang kedua, domain pedang naga agungnya akan mampu menerobos ke alam pencapaian kecil. Duduk di dalam perahu Hanhai, Yang Xiaotian mengonsumsi 2 buah surgawi untuk kultivasi. Namun,
Perahu Hanhai yang oleng ke kiri dan ke kanan agak menjengkelkan. Jadi, saya masih perlu terus mencari besi surgawi Hanhai untuk memperbaiki celah yang tersisa. Saat kita tiba di negeri leluhur iblis, mari kita cari di lautan luas, kata Guru Ding. Yang Xiaotian mengangguk. Di masa lalu, Liang Li telah menemukan sepotong besar besi surgawi Hanhai di lautan luas tanah leluhur iblis dan kemudian membuat perahu Hanhai dan sitar Hanhai. Namun, lautan luas itu sangat berbahaya, dihuni oleh hantu laut yang tak terhitung jumlahnya dan penuh dengan larangan di mana-mana, bahkan seorang tertinggi yang memasukinya harus sangat berhati-hati atau berisiko terbunuh. Setengah bulan kemudian, Yang Xiaotian tiba di susunan pedang kedua, lalu memasuki susunan tersebut untuk mulai memahami dan menyatu dengan domain pedang kedua. Sebulan kemudian, ketika dia berhasil memahami dan menyatu dengan domain pedang kedua, domain pedang naga agungnya akhirnya berhasil menembus alam pencapaian kecil. Sekarang, langit dan bumi, alam tak terukur, dan naga besar, tiga domain pedang utama, semuanya telah berhasil mencapai alam pencapaian kecil. Begitu domain pedang naga agung telah menerobos ke alam prestasi kecil, Yang Xiaotian terus menyerbu ke susunan pedang ketiga. Setelah menyempurnakan dan mengasimilasi domain pedang dari susunan pedang ketiga, dia bergegas tanpa henti menuju susunan pedang keempat. Sementara Yang Xiaotian tak henti-hentinya menyempurnakan domain pedang dari susunan pedang benua terpencil, klan Dewa Makanan dan klan Bayangan Surgawi juga tengah mencarinya di seluruh dunia. Bukan hanya klan Dewa Makanan dan klan Bayangan Surgawi, tetapi juga klan Setan Darah Langit Perak, Sekte Setan Dunia Bawah, dan bahkan Istana Kaisar Surgawi semuanya mencari Yang Xiaotian. Istana Kaisar Surgawi tentu saja tidak punya niat baik dalam mencari Yang Xiaotian. Setelah Li Feng dikalahkan oleh Yang Xiaotian di Istana Kaisar Abadi, ia kembali ke Istana Kaisar Surgawi dan mengadu kepada gurunya, Kaisar Surgawi Han Meng, dengan menyebutkan beberapa kejahatan besar Yang Xiaotian. Di jalan, melewati beberapa kota, Yang Xiaotian tidak tinggal, jadi dia tidak mengetahui masalah ini. 2 tahun kemudian, Yang Xiaotian akhirnya memahami dan menggabungkan semua domain pedang dari selusin atau lebih susunan pedang yang disebutkan oleh guru dan kakak seniornya. Setelah menggabungkan sekitar selusin domain pedang, langit dan bumi milik Yang Xiaotian, tak terukur, naga besar, malam cerah, dewa biru, penembus langit, bayangan, dan 1000 Buddha, 8 domain pedang utama berhasil menerobos ke alam prestasi kecil. Hanya 7 domain pedang utama yang tersisa untuk menerobos ke alam prestasi kecil. 7 wilayah pedang utama, gumam Yang Xiaotian. Begitu dia tiba di negara pedang di tanah leluhur iblis dan menemukan susunan pedang untuk 14 domain pedang, dia akan mampu membuat ke-7 domain pedang utama menerobos ke alam pencapaian kecil. Tanpa ragu-ragu, Yang Xiaotian mengaktifkan perahu Hanhai dan melaju menuju tanah leluhur iblis. Tanah leluhur iblis, yang juga dikenal sebagai benua leluhur iblis, sangat jauh dari benua terpencil. Bahkan jika Yang Xiaotian menggunakan batu roh kekacauan untuk menggerakkan perahu Hanhai, masih akan butuh waktu setengah tahun untuk mencapai benua leluhur iblis. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian duduk bersila di dalam perahu terbang, meneruskan menelan 2 buah surgawi untuk kultivasinya, sembari menyerap yuan sejati dari mutiara naga purba, berusaha meningkatkan teknik naga awal kuno. Saat mencari selusin atau lebih susunan pedang yang disebutkan oleh guru dan kakak laki-lakinya, dia telah berhasil menembus lapisan ke-9 guru surgawi dan berhasil mengondensasi 1,2 juta hukum, memicu kekuatan Dao Surgawi ke-9. Setelah menggabungkan hujan emas kekuatan Dao Surga ke-9, tubuh surgawi kekacauan Yang Xiaotian telah menembus hingga lapisan ke-17. Sekarang, tinggal sekitar 20 tahun lagi hingga pertempuran di Gunung Dao Surgawi. 20 tahun. Asal dia menemukan pohon Dewa Waktu dan pohon Dewa Asal, dan dengan bantuan 4 buah dewa untuk kultivasinya, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menembus puncak akhir lapisan ke-10 guru dewa dalam 20 tahun ini. Terlebih lagi, dengan buah surgawi waktu dan buah surgawi asal, dalam waktu 20 tahun, 5 tubuh surgawinya memiliki potensi untuk maju ke lapisan ke-19. Oleh karena itu, ia harus menemukan pohon surgawi waktu dan pohon surgawi asal. Semua baik-baik saja sepanjang perjalanan. Setengah tahun kemudian, benua leluhur iblis akhirnya terlihat dari kejauhan. Yang Xiaotian berdiri di haluan kapal terbang, menatap ke depan ke arah benua luas yang terbakar dengan lapisan ki iblis. Benua leluhur iblis, akhirnya. Beberapa saat kemudian, perahu Hanhai melewati lapisan ki iblis dan memasuki benua leluhur iblis, lalu melaju menuju tebing penguburan dewa.
Sekarang dia ingin sekali mengumpulkan 2 keping prasasti waktu surgawi yang tersisa. Bab 930, mayat hidup muncul dari tebing penguburan dewa ketika Yang Xiaotian tiba di tebing penguburan dewa, hari sudah senja. Benua leluhur iblis, yang awalnya diselimuti ki iblis tanpa sinar matahari, kini menghadirkan tebing penguburan dewa di kala senja yang diselimuti kabut iblis bercampur kabut merah darah yang menyeramkan, menambah lapisan kengerian dan keanehan. Penguburan Dewa Cliff sama sekali tidak bersuara. Sesekali terdengar kepakan sayap ketika seekor burung yang membawa aura kematian dan energi jahat terbang keluar dari kegelapan. Burung-burung gelap ini, dikenal sebagai binatang pemakan mayat, terbang dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, dengan paruh yang tajam dan panjang, serta cakar setajam pisau yang berlumuran darah, tidak jelas apakah darah itu berasal dari yang hidup atau yang sudah mati. Yang Xiaotian menyimpan perahu Hanhai miliknya dan terbang maju dengan hati-hati. Di depannya, banyak permukaan tebing dipenuhi peti mati yang digantung. Beberapa peti mati itu berukuran sangat besar dan memancarkan ki mematikan dan jahat yang menakutkan, membuat siapa saja yang melihatnya merinding. Tebing penguburan dewa. Master Ding menatap tebing di depannya dengan ekspresi rumit, seiring berjalannya waktu, berapa banyak dewa dan iblis yang dikubur di sini. Tebing penguburan dewa mempunyai kekuatan misterius, konon dewa dan setan yang dikubur di sini dapat dibangkitkan. Tuan Ding, apakah benar para dewa dan iblis yang dikubur di sini dapat dibangkitkan? Tanya Yang Xiaotian. Master Ding menggelengkan kepalanya, bahkan kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi Anda tidak dapat membangkitkan orang lain, jadi kekuatan tebing penguburan dewa, tidak peduli seberapa kuat, tidak dapat membangkitkan para dewa dan iblis yang terkubur di sini. Mendengar itu, dia melihat ke arah peti mati di tepi tebing, jika dewa dan setan yang sudah mati ini benar-benar bisa keluar dari peti mati mereka suatu hari nanti, maka mereka bukan lagi dewa dan setan di masa lalu. Mereka tidak lebih dari mayat hidup. Mayat hidup. Yang Xiaotian mengernyitkan dahinya, menatap peti-peti mati yang melayang di udara, samar-samar memahami maksud Guru Ding. Jika mayat hidup ini keluar dari peti matinya, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengerikan, kata Guru Ding dengan serius. Yang Xiaotian menjadi tegang. Hanya mereka yang lebih kuat dari Kaisar Surgawi yang memiliki hak istimewa untuk dimakamkan di tebing penguburan dewa. Sejak terbentuknya benua leluhur iblis, tebing penguburan dewa telah ada, dan sejak saat itu, mereka yang lebih kuat dari Kaisar Surgawi telah dimakamkan di sini secara berurutan. Hingga hari ini, jumlah dewa dan setan yang dimakamkan di sini tidak terhitung. Jika para dewa dan iblis ini berubah menjadi mayat hidup dan keluar dari peti mati mereka, tentu itu akan menjadi bencana yang mengerikan bagi benua leluhur iblis. Tidak, bukan hanya bencana yang mengerikan bagi benua leluhur iblis. Itu akan menjadi bencana yang mengerikan bahkan bagi kerajaan surgawi. Mereka yang dimakamkan di sini adalah banyak tokoh hebat yang sangat cemerlang dari berbagai era. Beberapa di antaranya merupakan iblis agung yang berkuasa tanpa tertandingi selama era Desolate, beberapa bahkan merupakan leluhur klan dewa kuno. Berpikir bahwa suatu hari dewa-dewa iblis ini mungkin akan keluar dari peti mati mereka, Yang Xiaotian menatap peti mati yang melayang di udara dan merasakan jantungnya mulai berdebar-debar. Entah kenapa dia merasa seolah-olah peti mati ini berguncang. Ada angin bertiup, tentu saja peti mati ini bergerak, kata Guru Ding. Yang Xiaotian berkeringat. Apakah itu alasannya? Saat dia terus terbang maju, dia merasakan kehadiran prasasti waktu surgawi. Sekarang, dia memiliki 10 prasasti waktu surgawi utama dan dapat merasakan kehadiran prasasti lain dalam radius yang luas. Hanya beberapa hari telah berlalu. Dia masih belum merasakan prasasti waktu surgawi itu. Sepanjang perjalanan, dia tidak bisa menghitung berapa banyak binatang pemakan mayat yang telah dibunuhnya. Hewan-hewan ini berkumpul dalam kawanan, dan dengan kecepatan terbangnya yang luar biasa cepat, sangat mengganggu. Terlebih lagi, pada malam hari, jumlah mereka bahkan semakin banyak, hampir menutupi langit malam tebing penguburan dewa. Maka pada malam hari, Yang Xiaotian biasanya memilih sebuah gua untuk beristirahat malam, dan pada siang hari ia melanjutkan pencariannya terhadap prasasti waktu surgawi. Suatu malam, saat Yang Xiaotian sedang duduk di dalam gua sambil minum anggur dari Desolate Ancient Tavern dan mendalami teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh leluhur suci klan iblis, tiba-tiba, dia mendengar suara udara yang pecah, dan suara samar-samar pengikut ras manusia. Mengubur tebing dewa sangatlah berbahaya dan menyeramkan, namun peti mati yang mengubur banyak pembangkit tenaga dewa iblis terkadang berisi manual teknik kultivasi tertinggi dan artefak surgawi,
sehingga seringkali, pengikut ras manusia datang untuk membongkar peti mati tersebut untuk mencari harta karun. Namun, peti mati ini diamankan dengan berbagai batasan yang ditetapkan oleh Demon God Powerhouses. Mereka yang mencoba membuka peti mati untuk mencari harta karun sebagian besar akan menemui ajal, dengan sangat sedikit yang berhasil mendapatkan harta karun dari dalam peti mati ini. Apakah kamu mendengar tentang pertempuran dahsyat yang terjadi di kolam transformasi iblis beberapa hari yang lalu? Pertempuran yang menggemparkan itu, hampir seluruh benua leluhur iblis mengetahuinya. Konon, leluhur iblis darah bertarung dengan seorang wanita, dan kudengar leluhur iblis darah kalah. Dan itu adalah kekalahan yang tragis. Apa? Leluhur setan darah benar-benar kalah. Siapa wanita ini? Suara-suara diskusi para pengikut ras manusia itu samar-samar terdengar olehnya. Yang Xiaotian mendengarkan dengan takjub. Leluhur setan darah adalah leluhur pendiri klan setan darah langit perak, salah satu dari 10 leluhur agung domain surgawi, setara dengan leluhur kerajaan surgawi abadi, Huangzhou. Dan dia dikalahkan oleh seorang wanita. Mereka mengatakan leluhur setan darah memanggilnya Nona Meng. Nona Meng ini, seseorang melihatnya dari jauh, tercengang hingga mencapai titik penghormatan, sangat cantik, sangat menyentuh. Suara murid ras manusia itu terdengar lagi. Yang Xiaotian tercengang, Nona Meng. Tanpa sadar ia teringat pada putri tidur, Meng Bingsui. Mungkinkah Meng Bingsui, Nona Meng? Apa latar belakang Nona Meng ini, sehingga mampu mengalahkan leluhur setan darah? Suara beberapa murid ras manusia itu terus terdengar. Tidak seorang pun tahu latar belakangnya, tetapi beberapa orang menduga dia mungkin berhubungan dengan penguasa takdir, karena dia menggunakan jurus yang disebut jari surgawi penghambaan takdir saat melawan leluhur setan darah. Jari surgawi perbudakan takdir memang merupakan keterampilan unik dari penguasa takdir. Para pengikut ras manusia pindah. Namun, Yang Xiaotian berpikir keras. Dia selalu merasa bahwa orang yang melawan leluhur setan darah pastilah Nona Meng Bingsui. Yang tidak dia duga adalah Meng Bingsui ternyata mengetahui jari surgawi perbudakan takdir milik penguasa takdir. Tuan Ding, apakah penguasa takdir memiliki pengikut? Tanya Yang Xiaotian. Tentu saja, penguasa takdir memiliki pengikut, kata Guru Ding dengan nada misterius, tapi Nona Meng bukan salah satu dari mereka. Tidak satu pun. Yang Xiaotian bingung. Begitu dia menemukan prasasti waktu surgawi dan keluar, dia berencana untuk menanyakan lebih banyak tentang pertempuran antara Nona Meng dan leluhur setan darah. Malam tanpa insiden. Keesokan harinya, Yang Xiaotian melanjutkan pencariannya terhadap prasasti waktu surgawi. Saat ia menyelam lebih dalam ke Burying God Cliff, ki iblis, ki kematian, dan ki jahat semakin pekat. Semakin dalam ia menyelam, semakin kuat Demon God Powerhouses yang telah meninggal yang terkubur, dan meskipun Demon God Powerhouses ini telah mati, kekuatan mereka yang tersisa masih menang, oleh karena itu, semakin dalam ia menyelam, semakin kuat aura penindasan dari peti mati ini. Yang Xiaotian memandangi peti mati yang membentang hingga ke cakrawala dan langit yang penuh dengan binatang pemakan mayat, dia menjadi semakin berhati-hati saat dia terus terbang maju. Hari itu, saat malam baru saja mulai tiba, Yang Xiaotian tiba-tiba merasakan kekuatan waktu yang familiar. Setelah beberapa saat terkejut, Yang Xiaotian sangat gembira, karena kekuatan waktu yang familiar ini tidak diragukan lagi berasal dari prasasti dewa waktu itu. Tepat saat Yang Xiaotian terbang menuju prasasti waktu surgawi, tiba-tiba, ia melihat peti mati yang tergantung di udara di depannya mulai bergetar hebat. Apakah itu angin yang bertiup? Namun, ia segera menyadari, bukan hanya peti mati itu, tetapi semua peti mati di sekitarnya bergetar hebat. Semua peti mati yang dapat ia lihat bergetar hebat. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam peti mati ini. Mungkinkah? Wajah Yang Xiaotian menjadi pucat.